dia sebagai pelaku 365. Yang kedua, dalam memberikan informasi pada posisi di lapas. Yang ketiga, waktunya juga sama-sama sedang menjalani peristiwa pidana. Artinya si S ini yang menyuruh untuk melakukan perampokan di rumah wali kota itu? Nah, nanti itu masuk dalam proses teknis ya, yang berikutnya. Apakah tersangka yang baru ini juga mendanai modal dari seperti mobil dan juga senpi yang digunakan oleh pelaku? Nanti itu dalam masa proses pembuktian, tapi kalau keterangan awal hanya memberikan informasi berkaitan dengan keterangan tentang kondisi rumah, termasuk uangnya dan sebagainya. Mapping ya? Ya. Penegasan kembali ada tersangka S ini ditangkap di mana, jam berapa? Ditangkap di salah satu tempat olahraga di Blitar yang sedang melakukan olahraga. 11. Dan selain S, apakah ada tersangka lain yang masih di sekitar lingkaran S ini? Masih dalam proses pendalaman. Soal 2 tersangka DPO, apakah juga sudah diamankan, Wadah? Sampai saat ini masih dalam pengejaran. Mohon waktu dan mohon doa restu dari kalian. 2 DPO ini apakah perannya hampir sama seperti si Samanhudi Anwar? Beda. Kalau 2 DPO kan kita sampaikan sebagai pelaku utama yang melakukan 365 di lokasi. Selain tersangka, apakah ada barang bukti yang turut diamankan dari Samanhudi Anwar saat perjalanan ini nanti? Ada, tapi berkaitan dengan dokumen dan sebagainya teknis ya. Nanti kita sampaikan dalam proses persidangan. Ancaman hukuman kan? Untuk turut membantu. Nanti dalam proses nanti kita akan sampaikan secara total setelah sebelumnya selesai. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan media, Pak Direskrim, terima kasih Pak Kabid Humas Media. Jadi ini perkembangan yang terupdate berkait dengan proses pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar yang lalu. Ya. Silakan. Ini bagian rangkaian berlanjut tentang sehingga hari ini ya dari sejak pagi tadi pukul 3.00 ya kita memastikan menangkap mantan Wali Kota Blitar dalam keterlibatan kasus pencurian kekerasan di rumah dinas Bapak Wali Kota. Setelah ex-Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar ditangkap karena diduga menjadi otak perampokan, orasinya sesaat setelah bebas dari penjara atas kasus suap kembali jadi sorotan saudara. Samanhudi kala itu dengan susumbar menyatakan akan melakukan aksi balas dendam. Meski begitu, tak jelas maksud aksi balas dendam yang diakui akan dilakukan oleh Samanhudi. Orasi tersebut disampaikan oleh Samanhudi saat kembali ke rumahnya seusai bebas pada 10 Oktober 2022 lalu. Kebebasan Samanhudi kala itu disambut meriah oleh para pendukung di rumahnya di Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Ia kala itu menyinggung soal adanya permainan politik. Samanhudi menyatakan dirinya telah dizolimi dan akan melakukan aksi balas dendam. Ia menegaskan akan kembali berkiprah di dunia politik bersama para pendukungnya. Untuk diketahui, Samanhudi telah mendekam di penjara karena tersandung kasus suap pembangunan SMP di Blitar sejak Juni 2018. Atas hal itu, Samanhudi divonis 5 tahun penjara. Ia bebas pada Oktober 2022 setelah mendapatkan pembebasan bersyarat. Wali Kota 2 periode di Blitar ini menjalani pidana di 3 lapas, yakni Lapas Medaeng Sidoarjo, Lapas Blitar, dan juga Lapas Sragen. Saat ditangkap dan digiring ke Polda Jawa Timur, Samanhudi hanya mengatakan bahwa dirinya tak tahu apa-apa terkait perampokan tersebut. Ia juga menampik soal adanya aksi balas dendam terkait peristiwa ini. Polisi mengatakan Samanhudi merencanakan perampokan saat bertemu dengan para pelaku di dalam Lapas Sragen. Yang kami hormati teman-teman saya kaum logik, terima kasih atas kejemputannya saya pada malam hari ini. Alhamdulillah tidak hujan dan cerah. Alhamdulillah. Saya pribadi dan keluarga saya mengucapkan terima kasih atas perhatian panjenengan pada saya. Sempat kami berpikir, saya pulang dari penjara, saya anggap diri saya cabang sampah. Tapi kenyataan tidak. Demi rakyatnya.
Oleh itu saya mengatakan kepada teman-teman sekalian, rapatkan barisan. Saya tahu persis jeritan tangis rakyat Bekasi yang mana diinjak-injaklah APBD Polres. Silakan dengan keberat saya, silakan keberat dengan saya. Saya tidak akan diam. Saya tidak akan lupa sejarah pengambilan saya. Bahwa kita tidak akan merampokkan perampok kekuasa. Biar saya didolimi, saya di penjara 4 tahun 4 bulan tidak ada masalah. Demi rakyatnya. Tetapi tahu pengadilan tidak bisa membuktikan bahwa APBD yang saya Coba sama lu saya masih ingat hidup. bahasa yang dulu. Saya di Kota Blitar ini menanam padi, tapi jebule ada Sultan. Saya mendidik mereka menjadi baik, nggak tahunya dia membeli. Saya membuatlah kaos seperti ada. Membuat kaos level artinya tanpa menyerah, tanpa menyerah saya mendidik. Boleh lihat nanti yang korupsi sama Luli atau mereka itu. Lanjutkan, Pak. Saya sudah punya bukti yang kuat untuk dibebaskan dia di penjara nanti. Ini adalah perjuangan. Saya jadi wali kota dulu bukan untuk diri saya sendiri loh Pak. Iya, saya menjadi orang yang jadi baik. Orang yang nggak bisa baca Quran, semuanya sedang baca Quran. Sedang di mana baca Qurannya itu? Yang dulu sekolah gratis, sekarang sudah jadi bayar. Ayo, panjenengan ingin tahu di mana posisi saya nanti politik? Besok saya akan pidato dalam pidato politik saya di ulang tahun Hawali. Kalau panjenengan untuk saya, silakan. Jangan melihat sayanya, jangan melihat kaum lolitnya, tapi perjuangan kaum rakyat itu. Kita jangan memikirkan partai, kita memikirkan diri kita. Untuk apa kita ini? Kita sudah berjuang mati-matian untuk menjelaskan rakyat kita ini. Iya enggak? Inilah rumah saya baru. Perjuangan baru putih bersih seperti hati saya yang kalah ini. Yang ronde-ronde ya. Sabar dulu. Sampaikan salam saya pada masyarakat Kota Blitar. Sabar dulu tentang pro rakyat tidak keren-kerenan. Dan tentang gimana rakyat saya bisa sejahtera waktu zaman saya dulu. Saya dulu pernah ngomong, awas dunia yang ketiga. Ingat ya, dunia itu ada 3. Satu adalah dunia nyata seperti ini. Kedua adalah dunia gaib. Yang ketiga adalah dunia IT. Semua dulu tak kasih tab, tak kasih sepeda 12 tilang yang diparani. Saya memperjuangkan komunitas Putra Sang Fajar 600 juta uang saya sendiri. Lantaran siapa? Tidak lain adalah Santoso. Menerima uang ini dalam sekarang mau biar. Dan biarkan saya. Ahmad Samanhudi Anwar sendiri merupakan mantan wali kota Blitar yang menjabat selama 2 periode sebelum dijabat atau diemban oleh Santoso Saudara. Samanhudi mempunyai banyak pendukung di Blitar, hingga dirinya juga sempat beberapa kali terlibat pekerjaan secara langsung oleh Santoso. Mantan wali kota Blitar Samanhudi Anwar kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur.
terkait kasus perampokan dengan kekerasan dan juga penyekapan di Rumah Dinas Wali Kota Blitar Santoso. Kejadian perampokan tersebut terjadi pada 12 Desember 2022 lalu. Saat dikonfirmasi, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Tony Harmanto membenarkan terkait penangkapan dari Saman Hudi Anwar. Ia ditangkap tim Jatanras Polda Jawa Timur di sebuah kawasan pusat olahraga di Kota Blitar. Saman Hudi rupanya baru keluar dari Lapas Sragen pada Senin 10 Oktober 2022 seusai menjalani hukuman atas kasus suap sejak tahun 2018. Mantan kader Partai Demokrat Indonesia Perjuangan atau PDIP ini ditangkap KPK pada Juli 2018 setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo. Saman Hadi didakwa menerima suap 1,5 miliar rupiah atas pembangunan gedung baru SMP Negeri 3 Kota Blitar. Saman Hudi pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Blitar periode 2010-2015. Pria kelahiran 8 Oktober 1957 itu menjadi Wali Kota Blitar sejak 17 Februari 2016. Ia kembali terpilih untuk periode kedua sebagai Wali Kota Blitar pada 2015-2020 dengan Santoso sebagai Wakil Wali Kotanya. Kemudian Santoso akhirnya naik menjadi pelaksana tugas Wali Kota Blitar lantaran Saman Hudi ditangkap oleh KPK. Kini Santoso menjabat sebagai Wali Kota Blitar dan saat bebas dari Lapas Sragen pada Oktober 2022, mantan Wali Kota Blitar Saman Hudi ini pernah menyatakan dirinya akan balas dendam lantaran telah dizolimi secara politik. Namun ia membantah saat dikonfirmasi awak media terkait keterlibatannya dalam aksi perampokan Rumah Dinas Wali Kota Blitar sebagai aksi balas dendam dalam hal politik. Komunikasi Saman Hudi dengan para terdakwa lain atau para tersangka perampokan lain rupanya terjadi saat mereka menjadi warga binaan di Lapas Sragen, Jawa Tengah. Saat itu Saman Hudi menjalani masa hukuman karena terlibat kasus suap pada 2018. Tersangka perampokan lain yakni Mujiadi dan Asmuri mempelajari apa yang dikatakan Saman Hudi. Mereka mempelajari keberadaan uang dalam Rumah Dinas Wali Kota Blitar selama Agustus 2022 hingga Februari. Tugas Saman Hudi diketahui sebagai informan perampokan. Ia memberikan informasi pada 5 eksekutor perampokan terkait jumlah uang, tata letak kediaman Rumah Dinas Wali Kota Blitar Santoso. Namun dalam hal ini Saman Hudi diakui kepolisian tidak mendapatkan pembagian uang hasil dari perampokan tersebut. Stop. Sudaran situ aja, Nan. Oke, tuh. Panjang, Dan. Wes, jangan maju. Oke, dulur, ini M. Saman Hudi Anwar, tersangka baru atas kasus perampokan Rumah Dinas Blitar dan Wali Kota Santoso. Jadi saat ini adalah tim Jatanras Polda Jatim yang memakai baju sipil menangkap Saman Hudi tadi pagi jam 3 Jumat 27. Saman Hudi pakai kaos hitam, dulur. Assalamualaikum, Mbah. Mundur. Pelan-pelan. Bapak dikit, Pak.
Statement, Pak. Saya coba membantu saya. Pak? Saya nggak tahu nih. Iya. Pak, dendam nggak, Pak? Dendam, Pak. Politik. Dendam. Saya pun nggak tahu. Jaga jarak. Apa ini terkait balas dendam itu, Pak? Pak, dendam nggak, Pak? Jaga jarak dulu. Jaga jarak, ya. Pojok. Balas dendam nggak, Pak? Bentar ya. Makasih ya. Salah gambar deh. Pintaran di pintar. Iki lho. Apa pun Konjar ini. Maju-maju lore. Alintar, selamat. Kuatannya war Alintar. Ayo. Dan soal penangkapan. Dan itu ditangkap saat sedang olahraga atau kabur, Dan? Dia itu. Mantan Wali Kota Blitar, Muhammad Saman Hudi Anwar, baru saja ditetapkan sebagai tersangka atas kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso di Jalan Sudanco Supriyadi, Sananwetan, Kota Blitar yang beraksi pada 12 Desember dini hari lalu. Saman Hudi diketahui baru keluar dari Lapas Sragen pada Senin 10 Oktober 2022 setelah menjalani hukuman atas kasus suap pada 2018 silam. Kini Saman Hudi kembali ditangkap karena diduga kuat menjadi otak dari aksi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso yang beberapa waktu lalu sempat membuat geger. Pengembangan dan dugaan keterlibatan dari Saman Hudi ini seusai kepolisian menangkap 3 orang tersangka, yakni Mujiadi, Amsuri, dan juga Ali. Berdasarkan informasi, Saman Hudi ditangkap di kawasan pusat olahraga di Kota Blitar pada Jumat 27 Januari pagi. Kapolres Blitar Kota AKBP Argo Wiono saat dikonfirmasi menuturkan bahwa Saman Hudi punya lapangan futsal di dekat Sport Center di Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Dari informasi sebelum ditangkap saat sedang futsal, Saman Hudi sudah diintai selama 2 bulan oleh petugas kepolisian, saudara. Petugas juga sempat kehilangan jejak tersangka di tengah proses pengintaian tersebut, sehingga terpaksa petugas kemudian menerapkan prosedur dan mekanisme khusus untuk kembali menemukan keberadaan tersangka. Hasilnya, Saman Hudi terdeteksi berada di sebuah tempat penyewaan lapangan olahraga futsal di kawasan Kota Blitar dan langsung ditangkap saat sedang bermain futsal bersama beberapa temannya. Seusai ditangkap dengan mengenakan kaos oblong warna hitam dan bercelana jeans warna gelap. Saman Hudi yang khas dengan kumis tebalnya ini langsung digelandam oleh petugas tim Jatanras Polda Jawa Timur. Anda. Apa ini? Saman Hudi pakai kaos hitam tutup. Assalamualaikum, Mbah. Mundur. Pelan-pelan. Bapak dikit, Pak.
Statement, Pak. Saya itu membantu saya Pak. Saya nggak tahu ini. Iya. Pak, dendam nggak, Pak? Dendam Pak, politik. Dendam. Saya pun nggak tahu. Apa ini terkait balas dendam itu Pak? Pak, dendam nggak, Pak? Jangan jarak dulu. Jaga jarak aja. Pojok. Mas dendam tak, Pak? Bentar ya. Makasih ya. Salah gambar nih. Seusai ditangkap, Saudara, mantan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Kapolda Jawa Timur Irjen Tony Harmanto memastikan bahwa Samanhudi sudah ditangkap dan saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perampokan berdasarkan bukti dan fakta yang ada. Dari video yang kami terima, dari laporan wartawan lapangan kami juga tampak Samanhudi sudah mengenakan baju atau rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan pasca ditangkap dan diduga menjadi dalang atas kasus perampokan yang beberapa waktu lalu menggegerkan publik lantaran rumah dinas dari Wali Kota Blitar terkini atau Santoso dirampok oleh beberapa orang hingga istri dari Wali Kota Blitar disekap oleh pelaku. Polisi menyangkakan Samanhudi menjadi otak dan dalang perampokan terhadap Wali Kota Blitar Santoso. Samanhudi dianggap punya peran besar terkait mapping lokasi yang tak lain merupakan rumah dinas yang sebelumnya juga pernah ditempatinya selama 2 periode. Lantaran Samanhudi menjabat sebagai Wali Kota Blitar untuk 2 periode sebelumnya, meski sudah menyandang status sebagai tersangka, Samanhudi mengaku masih bingung mengapa ia ditetapkan sebagai tersangka atas kasus ini. Ia pun menampik bila kasus perampokan ini merupakan aksi balas dendamnya terhadap Santoso. Saat ditanyai awak media, Samanhudi tak memberikan jawaban pasti mengenai perannya dalam mengotaki kasus perampokan ini. Ia juga membantah saat disinggung soal upaya balas dendam dalam keterlibatannya pada perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar itu. Terima kasih. Mungkin sambil berjalan ya. Ini bagian dari rangkaian berlanjut tentang kasus pencurian dan kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Ya. Sekali lagi pada saat penyampaian pertama memang masih ada episode berikutnya karena ini dalam proses pendalaman. Saat itu kami mengatakan demikian. Sehingga hari ini ya dari sejak pagi tadi pukul 3.00 ya kita memastikan menangkap mantan Wali Kota Blitar dalam keterlibatan kasus pencurian kekerasan di rumah dinas Bapak Wali Kota. Ya. Jadi kita jelaskan dengan fakta dan bukti-bukti, alat bukti yang ada dan fakta hukum yang kita peroleh dan kita yakini sehingga kita memastikan yang bersangkutan ini sebagai tersangka dalam perkara pencurian kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Ini saja nanti. Perannya apa Jenderal? Perannya. Iya, kalau inisial mungkin sudah tahu ya, yang jelas ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang intensif dari para pelaku yang sudah kita tangkap sebelumnya dan kita pastikan mereka bertemu kemudian berkomunikasi di satu lapas ya, dan memberikan informasi tentang keberadaan, tempat penyimpanan uang dan waktu bahkan yang baik untuk melakukan aksi. Ya. Ini secara umum saya sampaikan, nanti saya teknis mungkin Pak Dir Reskrimkum ya, karena bergabung dengan jajaran
Polres Blitar Kota juga yang ikut melakukan penangkapan ini. Benar sama itu betul ya? Semenudi Anwar. Iya, kan mantan wali kota, ya, yes. Dan kalau melihat perannya seperti itu, Dalam Jenderal, perjalanan ke sini, ya. Jenderal, kalau melihat perannya seperti itu, apakah bisa dikatakan si S ini sebagai otak atau aktor intelektualnya, Jenderal? Nah, kategori dalam delik untuk pasal pencurian kekerasan ada 55 dan 56 ya. Jadi yang bersangkutan kita kategorikan sebagai pelaku yang turut membantu 56. Motivasinya Jenderal? Ya, motivasi nanti akan dijelaskan oleh Pak Direskrimum ya, untuk dengan beberapa hasil komunikasi selama di lapas dengan para pelaku. Mantan Wali Kota Blitar Saman Hudi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso yang dilakukan pada Desember lalu di Jalan Sudanco Supriyadi, Sananwetan, Kota Blitar. Penangkapan Saman Hudi ini menghebohkan publik karena sang mantan Wali Kota Blitar 2 periode tersebut diketahui baru saja keluar dari Lapas Sragen pada Senin 10 Oktober 2022 lalu seusai menjalani hukuman atas kasus suap sejak tahun 2018. Diketahui Saman Hudi ditangkap KPK pada Juli 2018 setelah operasi tangkap tangan terhadap Bupati Tulungagung 2013-2018 Syahri Mulyo. Seusai keluar dari tahanan, ia sempat berorasi dan mengaku akan balas dendam karena sudah dizolimi. Hanya saja tak jelas pada siapa Saman Hudi mengaku akan balas dendam tersebut. Saman Hudi saat ini telah ditangkap dan momen penangkapan tersebut juga sempat dibagikan di berbagai media sosial, termasuk yang berhasil diambil oleh wartawan lapangan kami. Tampak Saman Hudi ini mengenakan kaos oblong berwarna hitam dan juga celana jeans warna gelap. Dengan kumis tebal khasnya, ia digelandang oleh anggota tim Jatanras Polda Jawa Timur. Kendati terus menundukkan kepala dengan posisi kedua pergelangan tangannya di borgol selama berjalan menyusuri jalanan aspal depan gedung Ditreskrimum Mapolda Jawa Timur. Saman Hudi tetap berupaya menyapa awak media yang mencecarnya menggunakan rentetan pertanyaan. Hanya saja, Saman Hudi tidak memberikan jawaban detail terkait dugaan motif dirinya melakukan atau mendalangi aksi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Saman Hudi sendiri menampik adanya faktor dendam atas keterlibatannya dalam kasus tersebut. Kendati ia menolak, Saman Hudi juga tak kunjung memberikan jawaban pasti mengenai motifnya turut mengotaki kasus perampokan hingga dirinya masuk ke dalam salah satu ruang penyidik di gedung tersebut. Yang kami hormati teman-teman saya kaum logik, terima kasih atas kejemputannya saya pada malam hari ini. Alhamdulillah tidak hujan dan cerah. Alhamdulillah Saya terang. pribadi dan keluarga saya mengucapkan terima kasih atas perhatian panjenengan pada saya. Sahabat, kami berpikir saya pulang dari penjara, saya anggap diri saya cabang sampah, tapi kenyataan tidak. Demi rakyatnya. Untuk itu saya mengatakan kepada teman-teman sekalian, rapatkan barisan. Saya tahu persis jeritan tangis rakyat Komisi yang mana diinjak-injak dalam APBD Polres. Kalau dengan keberat saya, silakan keberat dengan saya. Saya tidak akan diam. Saya tidak akan lupa sejarah pengambilan saya. Biar saya didolimi, saya di penjara 4 tahun 4 bulan tidak ada masalah. Demi rakyatnya. Tetapi tahu pengadilan tidak bisa membuktikan bahwa APBD saya Hidup Pak Saman Hudi. saya masih ingat Hidup. bahasa yang dulu. Saya di Kota Blitar ini menanam padi, tapi jebule adalah Sumatera. Saya mendidik mereka menjadi baik, nggak tahunya dia menggoli.
menyerah. Pantang menyerah saya berdiri. Boleh lihat nanti yang korupsi sama dulu atau mereka itu. Saya sudah punya bukti yang kuat membuat dibebaskan dia di penjara nanti. Ini adalah perjuangan. Saya jadi wali kota dulu bukan untuk diri saya sendiri, Bapak. Iya, saya menjadi orang yang jadi baik. Orang yang nggak bisa baca Quran, semuanya sekarang baca Quran. Sekarang di mana baca Qurannya itu? Yang dulu sekolah gratis, sekarang kalau sudah jadi bayar. Ayo, kalau panjenengan ingin tahu di mana posisi saya nanti politik, besok saya akan pidato dalam pidato politik saya di ulang tahun Hawalin. Kalau panjenengan ikut saya, silakan. Jangan melihat sayanya, jangan melihat kaum walidnya, tapi perjuangan kaum rakyat itu. Kita jangan memikirkan partai, kita memikirkan diri kita. Untuk apa kita ini? Kita sudah berjuang mati-matian untuk menjelaskan rakyat kita ini. Iya enggak? Inilah rumah saya baru. Perjuangan tahun putih bersih seperti hati saya yang kalah ini. Yang ronde-ronde ya. Sabar dulu. Yang dulu dapat beras, sekarang dijual. Karena apa? Ya itu tadi. Kemarin anak saya kalah suara sama. Saya dipontang-panting, dibuat ke sana kemari. Saya nggak malah tertawa. Tapi saya sekarang sudah menginjak kota Blitar ini. Mereka akan salah. Saya akan melawan. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan otak saya dan perjuangan saya melawan korupsi. Ayo kita buktikan teman-teman kaum lain. Singkat tangan. Maju terus, pantang mundur. Sampaikan salam saya pada masyarakat kota Blitar. Sama dulu tentang pro rakyat, tidak keren-kerenan. Dan tentang gimana rakyat saya bisa sejahtera waktu zaman saya dulu. Saya dulu pernah ngomong, awas dunia yang ketiga. Ingat ya, dunia itu ada tiga. Satu adalah dunia nyata seperti ini. Kedua adalah dunia gaib. Yang ketiga adalah dunia IT. Semua dulu tak kasih sepeda 12 tilang yang di Parangsa. Saya memperjuangkan komunitas Putra Sang Fajar 600 juta uang saya sendiri. Lantaran siapa? Tidak lain adalah Santoso. Menerima uang ini dalam sekarang mau biar. Dan biarkan saya. Yang kami hormati teman-teman saya kaum logik. Terima kasih. Saudara, terungkap peran dari mantan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar yang terlibat kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso di Jalan Sudanco Supriyadi, Sananwetan, Kota Blitar yang dilakukan pada Senin 12 Desember 2022 lalu. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur Kombes Pol Toto Suharyanto mengatakan tersangka merupakan penyuplai informasi terhadap 5 orang tersangka eksekutor perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso ini. Pria yang identik dengan kumis tebalnya itu memberikan informasi mengenai keberadaan uang, tata letak, situasi keamanan rumah dinas, hingga jalur pelarian. Seusai para pelaku menjalankan aksi perampokan. Atas perannya itu, kepolisian menegaskan tersangka Muhammad Samanhudi Anwar dikenai pasal 365 Jungto pasal 56 ayat 2 KUHP dengan ancaman kurungan penjara 4 tahun atas aksi kejahatan perampokan tersebut. Disinggung mengenai jumlah uang hasil perampokan yang diterima oleh tersangka Samanhudi,
Toto menerangkan tersangka Saman Hudi tidak memperoleh pembagian uang hasil rampokan tersebut sedikit pun. Sementara dengan mengenakan kaos oblong warna hitam dan bercelana jeans warna gelap, Saman Hudi digelandang oleh anggota tim Jatanras Polda Jawa Timur seusai ditangkap. Saat ditanya, Saman Hudi sendiri tidak memberikan keterangan terkait apa motif dibalik aksinya mendalangi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar tersebut. Ia juga membantah terkait adanya faktor balas dendam atas keterlibatannya dalam kasus ini. Meski begitu, Saman Hudi tidak memberikan jawaban pasti mengenai motifnya turut mengotaki kasus perampokan tersebut hingga dirinya masuk ke dalam salah satu ruang penyidik di gedung ini. Saudara, meski membantah terkait adanya motif dendam di balik aksi Saman Hudi Anwar mengotaki perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso, namun dari keterangan pihak kepolisian didapati fakta bahwa aksi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar ini sudah disiapkan Saman Hudi selama 1 bulan lamanya saat mereka atau Saman Hudi dan para tersangka lain ini masih menjalani tahanan di dalam lapas. Saman Hudi Anwar sendiri telah diperiksa penyidik sebagai tersangka atas kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar pada Senin 12 Desember silam. Saman Hudi diduga terlibat kejahatan tersebut karena memberi informasi pada 5 eksekutor perampokan mengenai jumlah uang dan denah TKP sasaran. Komunikasi yang terjadi di antara Saman Hudi dan kelima tersangka ternyata terjadi saat mereka semua menjadi warga binaan di Lapas Sragen, Jawa Tengah. 2 tersangka utama, Mujiadi dan Asmuri, mempelajari segala informasi mengenai keberadaan uang dalam rumah dinas Wali Kota Blitar pada Saman Hudi selama di lapas tersebut mulai dari Agustus 2020 hingga Februari 2021. Setelah bebas bersyarat, keduanya kemudian mengajak tersangka lain, yakni Ali, Oki Suryadi, dan Medi Afrianto, yang kini keduanya masih buron untuk merancang teknis aksi perampokan tersebut, kurun waktu sebulan sebelum akhirnya mengeksekusi perampokan pada Senin malam. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Toto Suharyanto mengatakan tersangka merupakan penyuplai informasi terhadap 5 orang tersangka eksekutor perampokan ini. Artinya, pria yang identik dengan kumis tebalnya itu memberikan informasi mengenai keberadaan uang, tata letak rumah, situasi keamanan rumah dinas, hingga jalur pelarian seusai para pelaku perampokan menjalankan aksinya. Atas hal ini, Saman Hudi kemudian dikenai pasal 365 Jungto pasal 56 ayat 2 KUHP dengan ancaman kurungan penjara 4 tahun atas aksi kejahatan perampokan tersebut, padahal diketahui bahwa Saman Hudi sendiri baru keluar dari tahanan atas kasus dugaan suap pada Oktober 2022 lalu. Saman Hudi sendiri diketahui memang pernah 2 kali menjabat sebagai Wali Kota Blitar sebelum akhirnya jabatan Wali Kota Blitar ini diemban oleh Santoso. Ini bagian rangkaian berlanjut tentang kasus pencurian dan kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Ya. Sekali lagi, pada saat penyampaian pertama memang masih ada episode berikutnya karena ini dalam proses pendalaman. Saat itu kami mengatakan demikian. Sehingga hari ini ya dari sejak pagi tadi pukul 3.00 ya kita memastikan menangkap mantan Wali Kota Blitar dalam keterlibatan kasus pencurian kekerasan di rumah dinas Bapak Wali Kota. Jadi kita jelaskan dengan fakta dan bukti-bukti, alat bukti yang ada dan fakta hukum yang kita peroleh dan kita yakini sehingga kita memastikan yang bersangkutan ini sebagai tersangka dalam perkara pencurian kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Ini saja nanti Perannya apa, Jenderal? Perannya
Iya, kalau inisial mungkin sudah tahu ya, yang jelas ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang intensif dari para pelaku yang sudah kita tangkap sebelumnya, dan kita pastikan mereka bertemu kemudian berkomunikasi di satu lapas ya, dan memberikan informasi tentang keberadaan tempat penyimpanan uang dan waktu bahkan yang baik untuk melakukan aksi. Ya, ini secara umum saya sampaikan, nanti saya teknis mungkin Pak Dir Reskrimkum ya, karena bergabung dengan jajaran Polres Blitar Kota juga yang ikut melakukan penangkapan ini. Ya. Sama Nudi Anwar. Iya, kan mantan wali kota. Ya, yes. Begitu. Dan kalau melihat perannya seperti itu, Kalau Jenderal, perjalanan ke sini. Ya. Jenderal kalau melihat motif Ya, motivasi nanti akan dijelaskan oleh Pak Direskrimum. Ya. Disampaikan oleh Bapak Kapolda bahwa tadi pagi itu telah dilakukan penangkapan terhadap inisial S, mantan wali kota Blitar, yang dikenakan dengan pasal 365 junto pasal 566 KUHP berkaitan dengan membantu melakukan tindak pidana dengan memberikan keterangan berkaitan dengan lokasi, maksud tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolda, waktu dan juga kondisi lokasi rumah dari wali kota Blitar. Kemudian peristiwa ini diawali dari tahun 2020, berkisar dari bulan Agustus sampai dengan Februari 2021, saat tersangka yang kemarin telah kita lakukan penangkapan, tersangka N dan inisial A, itu sama-sama sedang menjalani hukuman pidana di LP salah satu di Jawa Tengah. Kemudian disitulah mereka ketemu, kemudian memberikan informasi. Selanjutnya oleh saudara tersangka N dan satu tim 5 orang itu kemudian dilakukan tindak pidana curas di bulan Desember 2022 kemarin. Untuk pembagian hasil perampokan tersangka S itu enggak? Tidak, karena pasal 56 itu di ayat 2-nya dia memberikan bantuan dalam bentuk memberi keterangan juga masuk delik di bantuan terhadap tindak pidana. dan untuk Soal motif komandan, apakah benar Dendam. karena dendam saat faktor saat pesta politik? Dalam proses pendalaman. Dan untuk inisiator kejahatan yang dilakukan di rumah wali kota itu, apakah diinisiatifi oleh si tersangka yang sekarang baru ditangkap atau tersangka sebelumnya? Tersangka sebelumnya memang telah sebagai pelaku ya, memang profilnya sebagai pelaku 365. Mantan Wali Kota Blitar, Saman Hudi Anwar, telah ditetapkan sebagai tersangka saudara atas kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso yang dilakukan pada Senin 2022 lalu. Saat ini Saman Hudi juga telah ditahan oleh pihak kepolisian. Kita telah tersambung dengan wartawan lapangan kami dari Surya Malang, ada Samsul Hadi di sana yang akan memberikan informasi lebih detailnya untuk Anda, saudara. Halo Samsul, selamat sore. Bisa diinformasikan update terkini terkait adanya keterlibatan mantan Wali Kota Blitar, Saman Hudi ini atas kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Silahkan dengan informasi Anda. Ya, baik Nila, terima kasih. Selamat sore Tribuners. Ya, kemarin tim Jatan Ras Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap mantan Wali Kota Blitar, Muhammad Saman Hudi Anwar di Kota Blitar. Posisi tepatnya berada di pusat olahraga yang berada di Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Proses penangkapan dilakukan sekitar pukul 10 sampai 11 siang, jadi sebelum salat Jumat. Jadi dan kemarin dari Polda Jatim juga sempat sudah merilis terkait keterlibatan Saman Hudi Anwar ini ya dalam kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso pada 12 Desember 2022 lalu. Jadi berdasarkan keterangan dari Kapolda memang ada keterlibatan dari mantan Wali Kota Blitar Saman Hudi dalam kasus itu. Jadi sebelumnya Polda Jatim itu sudah menangkap tiga dari 5 pelaku perampokan itu sebagai eksekutor.
Dan pengembangan dari 3 pelaku yang sudah ditangkap itu akhirnya mengarah ke Samanhudi. Diduga waktu perencanaan dan bertemunya Samanhudi dengan para pelaku perampokan itu ketika mereka menjalani hukuman di Lapas Sragen. Untuk diketahui bahwa Samanhudi juga sebelumnya terjerat kasus suap pembangunan gedung baru SMP Negeri 3 Kota Blitar pada 2018 yang ditangani oleh KPK. Jadi Samanhudi dijatuhi hukuman sekitar 5 tahun penjara dan sempat di penjara di Lapas Medaeng Sidoarjo, lalu sempat dilayar di Lapas Blitar. Terakhir 2020 itu dipindah lagi ke Lapas Sragen di Jawa Tengah. Seperti itu, Nila. Ya, Samsul Hadi, bisa diinformasikan terkait penangkapan dari Samanhudi Anwar ini sendiri. Kabarnya ditangkap saat sedang futsal di lapangan futsal miliknya sendiri. Benarkah seperti itu informasinya? Ya baik, kemarin saya yang berada di Kota Blitar juga sempat mengkonfirmasi masalah itu ke Kapolres Blitar Kota, Bapak AKBP Argo Wiono. Kebetulan dia secara detail tidak tahu proses penangkapan karena personel dari Polres Blitar Kota ini tidak ikut dilibatkan dalam proses penangkapan, hanya membuatkan surat penetapan penangkapan dari pengadilan, sedangkan untuk proses penangkapan langsung dilakukan full oleh tim Jatanras Polda Jatim. Jadi memang sesuai informasi dari Kapolres itu posisi Pak Samanhudi memang berada di pusat olahraga ya. Di situ dia punya lapangan futsal memang. Lapangan futsal itu dekat dengan sport center. Sport center itu kayak pusat olahraga untuk milik Pemkot Blitar untuk warga secara gratis. Nah, informasinya memang beliau mungkin sedang jogging atau nyantai di lokasi itu, terus dilakukan penangkapan oleh tim Polda Jatim. Karena saya sempat ke sport center, sempat tanya ke beberapa warga yang ada di lokasi, ternyata mereka juga mengaku tidak tahu. Bahkan saya juga sempat tanya ke pengelola futsal yang ada di sana, itu kebetulan kan futsal milik Samanhudi, itu juga ngakunya tidak tahu karena dia masuk shift kedua, shift sore sekitar jam 3, jadi tidak tahu kejadian sebelumnya. Seperti itu, Nila. Baik, kemudian Samsul, ini kan kasusnya adalah di Blitar begitu ya, yang mana Samanhudi sendiri yang kita tahu pernah menjadi wali kota Blitar yang masanya juga cukup banyak sekali. Ada kabar kemudian yang beredar adanya gejolak setelah penangkapan Samanhudi, yang sebelumnya juga beredar ada orasi bahwa Samanhudi ini akan melakukan balas dendam. Seperti apa informasinya, Samsul? Ya, baik. Kemarin dari Kapolres Blitar Kota juga menyampaikan pesan kepada masyarakat Kota Blitar agar tetap menjaga situasi yang kondusif di Kota Blitar. Karena mungkin dari pihak polisi mendapat informasi adanya isu atau rumor kalau ada kelompok pendukung, mungkin kelompok pendukung dari Samanhudi itu yang bergejolak atau akan ada gerakan. Tapi itu masih sekedar isu, belum tentu kebenarannya, tapi Kapolres meminta masyarakat tetap tenang, menjaga kondusivitas. Jadi memang sampai hari ini Samanhudi itu masih banyak loyalis ya, atau pendukung-pendukungnya itu masih banyak, karena memang ketika menjadi wali kota Blitar itu ada beberapa kebijakan Samanhudi itu yang populis, artinya benar-benar untuk masyarakat paling bawah. Contohnya sekolah gratis. Itu sekolah gratis memang berlaku, dulu itu berlaku di Kota Blitar itu mulai SD, SMP, SMA. Ketika SMA diambil alih oleh provinsi, akhirnya untuk sekolah gratis itu dilakukan mulai TK, SD, SMP, sampai SMP. Dan sampai sekarang sebenarnya ketika wali kota dijabat oleh Santoso, itu juga masih berlanjut untuk program sekolah gratis, Rastrada, itu masih tetap berlanjut sampai sekarang. Tapi memang karena program itu awal dari Samanhudi, itu dia di akar rumput itu masih banyak pendukung atau loyalis yang mungkin dulunya pernah menikmati kebijakan dari Samanhudi. Ya, dari situ akhirnya kan muncul kekhawatiran dari polisi. Khawatirnya nanti dengan peristiwa penangkapan ini terus mereka memandang secara negatif dan akhirnya menimbulkan kegaduhan di
Kota Blitar. Makanya Kapolres meminta agar masyarakat tetap kondusif dan kasus itu masih ditangani polisi secara profesional. Seperti itu, Nila. Terakhir, Samsul Hadi, ini terkait kabar adanya keterlibatan mantan Wali Kota Blitar sendiri dari Wali Kota Blitar saat ini, Santoso sendiri, sebagai korban. Apakah sudah memberikan keterangan? Iya, ini tadi sore tadi Santoso kebetulan ada acara, menghadiri acara wisuda dari mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama di Kota Blitar. Dan kami para wartawan juga memang standby di sana untuk mendapat komentar dari Santoso pasca peristiwa penangkapan Samanhudi. Dan tadi memang sudah dapat wawancara dan Santoso juga pertama beliau menyampaikan terima kasih pada Polda Jatim yang terus bekerja untuk mengungkap peristiwa di balik peristiwa perampokan itu. Tapi Santoso juga tadi ngomong kalau dia juga tidak pernah membayangkan dan tidak menyangka kalau Samanhudi yang dulu sebagai atasannya terlibat dalam peristiwa itu. Intinya Santoso tetap menghargai Samanhudi itu sebagai senior dan sebagai atasan, karena memang dulu ketika Santoso menjadi sekretaris dewan, itu Samanhudi sebagai ketua DPRD Kota Blitar. Ketika Samanhudi jadi wali kota Blitar, periode pertama 2010-2015, Santoso itu pernah menjadi sekda Kota Blitar. Setelah itu, di periode kedua, ketika Samanhudi maju lagi, itu Santoso digandeng sebagai wakilnya. Dan karena pada 2018 terjerat kasus suap, akhirnya Santoso yang menggantikan posisi dari pejabat sementara, lalu definitif, dan akhirnya maju sebagai wali kota Blitar periode 2020-2024. Dan Santoso menyerahkan kasus ini kepada Polda, artinya agar terungkap seperti apa motifnya. Terus juga masih ada 2 pelaku yang belum ketangkep, harapannya segera ketangkap agar semua terang benderang. Dan intinya Santoso juga berpesan kepada masyarakat Kota Blitar agar tetap menjaga kondusivitas, apalagi ini menjelang tahun politik karena ada pemilu di 2024. Jadi masyarakat agar diharapkan tetap aman dan kondusif menghadapi pemilu 2024. Baik, kembali ke Nila. Baik, terima kasih banyak Samsul Hadi, wartawan Surya. Saudara melaporkan terkait keterlibatan mantan Wali Kota Blitar dalam kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Santoso. Terima kasih atas informasi Anda, Samsul Hadi. Selamat bertugas kembali. Ya, baik. Terima kasih, Nila. Ya, saudara, konferensi pers dari pihak kepolisian juga sudah dilakukan malam tadi seusai penangkapan dari Samanhudi. Berikut kami tampilkan liputan lengkapnya untuk Anda. Termasuk tersangka N itu kemarin kita sampaikan dia dari 5 kali residivis, dan saudara tersangka S yang saat ini juga sudah tahu profil tersangka sebelumnya bahwa dia sebagai pelaku 365. Yang kedua, dalam memberikan informasi pada posisi di lapas. Yang ketiga, waktunya juga sama-sama sedang menjalani peristiwa pidana. Artinya si S ini yang menyuruh untuk melakukan perampokan di rumah wali kota itu. Nah, nanti itu masuk dalam proses teknis ya, yang berikutnya. Apakah tersangka yang baru ini juga mendanai model dari seperti mobil dan juga senpi yang digunakan oleh pelaku? Nanti itu dalam masa proses pembuktian, tapi kalau keterangan awal hanya memberikan informasi berkaitan dengan keterangan tentang kondisi rumah, termasuk uangnya dan sebagainya. Mapping ya? Ya. Penegasan kembali ada tersangka S ini ditangkap di mana, jam berapa? Ditangkap di salah satu tempat olahraga di Blitar yang sedang melakukan olahraga. 11. Dan selain S, apakah ada tersangka lain yang masih di sekitar lingkaran S ini? Masih dalam proses pendalaman. Soal 2 tersangka DPO apakah juga sudah diamankan, Bunda? Sampai saat ini masih dalam pengejaran, namun waktu dan mohon doa restu dari kalian. 2 DPO ini apakah perannya hampir sama seperti si Samanhudi Anwar? Beda, kalau 2 DPO kan kemarin sudah kita sampaikan sebagai pelaku utama yang melakukan 365 di lokasi.
Selain tersangka, apakah ada barang bukti yang turut diamankan dari Samanhudi Anwar saat perjalanan ini nanti? Ada, tapi berkaitan dengan dokumen dan sebagainya teknis ya. Nanti kita sampaikan dalam proses persidangan. Ancaman hukuman kan? Untuk turut membantu ini. Nanti dalam proses, nanti kita akan sampaikan secara total setelah sebelumnya selesai. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan media, Pak Direskrim, terima kasih Pak Kapitumas media. Jadi ini perkembangan yang terupdate berkait dengan proses pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar yang lalu. Ya. Silakan. Ini bagian dari rangkaian berlanjut tentang sehingga hari ini ya dari sejak pagi tadi pukul 3.00 ya kita memastikan menangkap mantan Wali Kota Blitar dalam keterlibatan kasus pencurian kekerasan di rumah dinas Bapak Wali Kota. Setelah ex-Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar ditangkap karena diduga menjadi otak perampokan, orasinya sesaat setelah bebas dari penjara atas kasus suap kembali jadi sorotan saudara. Samanhudi kala itu dengan susumbar menyatakan akan melakukan aksi balas dendam. Meski begitu, tak jelas maksud aksi balas dendam yang diakui akan dilakukan oleh Samanhudi. Orasi tersebut disampaikan oleh Samanhudi saat kembali ke rumahnya seusai bebas pada 10 Oktober 2022 lalu. Kebebasan Samanhudi kala itu disambut meriah oleh para pendukung di rumahnya di Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Ia kala itu menyinggung soal adanya permainan politik. Samanhudi menyatakan dirinya telah dizolimi dan akan melakukan aksi balas dendam. Ia menegaskan akan kembali berkiprah di dunia politik bersama para pendukungnya. Untuk diketahui, Samanhudi telah mendekam di penjara karena tersandung kasus suap pembangunan SMP di Blitar sejak Juni 2018. Atas hal itu, Samanhudi divonis 5 tahun penjara. Ia bebas pada Oktober 2022 setelah mendapatkan pembebasan bersyarat. Wali Kota 2 periode di Blitar ini menjalani pidana di 3 lapas, yakni Lapas Medaeng Sidoarjo, Lapas Blitar, dan juga Lapas Sragen. Saat ditangkap dan digiring ke Polda Jawa Timur, Samanhudi hanya mengatakan bahwa dirinya tak tahu apa-apa terkait perampokan tersebut. Ia juga menampik soal adanya aksi balas dendam terkait peristiwa ini. Polisi mengatakan Samanhudi merencanakan perampokan saat bertemu dengan para pelaku di dalam Lapas Sragen. Yang kami hormati teman-teman saya kaum logik, terima kasih atas kejemputannya saya pada malam hari ini. Alhamdulillah tidak hujan dan cerah. Alhamdulillah Saya mau pribadi dan keluarga saya mengucapkan terima kasih atas perhatian panjenengan pada saya. Sobat, kami berpikir saya pulang dari penjara, saya anggap diri saya seorang sampah. Tapi kenyataan tidak. Demi rakyatnya. Untuk itu saya mengajak kepada teman-teman sekalian rapatkan baris. Saya tahu persis jeritan tangis rakyat Komisi yang mana diinjak-injak dalam APBD Polres. Kalau dengan kebenaran saya, silakan kebenaran dengan saya. Saya tidak akan diam. Saya tidak akan lupa sejarah pengambilan saya. Bahwa kita akan merampokkan perampok atau kuasa. Biar saya didolimi, saya di penjara 4 tahun 4 bulan tidak ada masalah. Demi rakyatnya. Tetapi tahu pengadilan tidak bisa membuktikan bahwa APBD yang saya Hidup Pak Samanhudi. saya seringat Hidup. bahasa yang ini. Saya di Kota Blitar ini menanam padi, tapi jebule ada sungai. Saya mendidik mereka menjadi baik, nggak tahunya dia membeli. Saya membuatlah kaos. Seperti Anda. Kaos.
pantang menyerah sama diri. Boleh lihat nanti yang korupsi sama diri atau mereka Lanjutkan, Pak. saya sudah punya bukti yang kuat membuat dibebaskan diri penjara nanti. Ini adalah perjuangan. Saya jadi wali kota dulu bukan untuk diri saya sendiri loh Pak. Iya, saya menjadi orang yang jadi baik, orang yang nggak bisa baca Quran, semuanya sedang baca Quran. Saya kan gimana baca Qurannya itu? Yang dulu sekolah gratis, sekarang alhamdulillah jadi bayar. Ayo panjenengan ingin tahu di mana posisi saya nanti politik. Besok saya akan pidato dalam pidato politik saya di ulang tahun Hawalin. Kalau panjenengan ikut saya, silakan. Jangan melihat sayanya, jangan melihat kaum walidnya, tapi perjuangan kaum rakyat itu. Kita jangan memikirkan partai, kita memikirkan diri kita. Untuk apa kita ini? Kita sudah berjuang mati-matian untuk menjelaskan rakyat kita ini. Iya enggak? Inilah rumah saya baru. Perjuangan tahun putih bersih seperti hati saya yang kalah ini. Yang modern dulu ya. Sabar dulu. Sampaikan salam saya pada masyarakat kota Blitar. Sabar dulu tentang pro rakyat tidak keren-kerenan. Dan tentang gimana rakyat saya bisa sejahtera waktu zaman saya dulu. Saya dulu pernah ngomong, awas dunia yang ketiga. Ingat ya, dunia itu ada tiga. Satu adalah dunia nyata seperti ini. Kedua adalah dunia gaib. Yang ketiga adalah dunia IT. Semua dulu tak kasih tab, tak kasih sepeda 12 hilang yang di Paramesa. Saya memperjuangkan komunitas Putra Sang Fajar 600 juta uang saya sendiri. Lantaran siapa? Tidak lain adalah Santoso. Yang menerima uang ini dalam sekarang mau biar dan biarkan saya. Yang kami hormati. Sosok Muhammad Samanhudi Anwar sendiri merupakan mantan wali kota Blitar yang menjabat selama 2 periode sebelum dijabat atau diemban oleh Santoso Saudara. Samanhudi mempunyai banyak pendukung di Blitar, hingga dirinya juga sempat beberapa kali terlibat pekerjaan secara langsung oleh Santoso. Mantan wali kota Blitar Samanhudi Anwar kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur terkait kasus perampokan dengan kekerasan dan juga penyekapan di rumah dinas wali kota Blitar Santoso. Kejadian perampokan tersebut terjadi pada 12 Desember 2022 lalu. Saat dikonfirmasi, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Tony Harmanto membenarkan terkait penangkapan dari Samanhudi Anwar. Ia ditangkap tim Jatanras Polda Jawa Timur di sebuah kawasan pusat olahraga di kota Blitar. Samanhudi rupanya baru keluar dari lapas Sragen pada Senin 10 Oktober 2022 seusai menjalani hukuman atas kasus suap sejak tahun 2018. Mantan kader Partai Demokrat Indonesia Perjuangan atau PDIP ini ditangkap KPK pada Juli 2018 setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo. Samanhudi didakwa menerima suap 1,5 miliar rupiah atas pembangunan gedung baru SMP Negeri 3 Kota Blitar. Samanhudi pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Blitar periode 2010-2015. Pria kelahiran 8 Oktober 1957 itu menjadi wali Kota Blitar sejak 17 Februari 2016. Ia kembali terpilih untuk periode kedua sebagai wali Kota Blitar pada 2015-2020. Dengan Santoso sebagai wakil wali kotanya.
Kemudian Santoso akhirnya naik menjadi pelaksana tugas Wali Kota Blitar lantaran Samanhudi ditangkap oleh KPK. Kini Santoso menjabat sebagai Wali Kota Blitar dan saat bebas dari lapas Sragen pada Oktober 2022, mantan Wali Kota Blitar Samanhudi ini pernah menyatakan dirinya akan balas dendam lantaran telah dizolimi secara politik. Namun ia membantah saat dikonfirmasi awak media terkait keterlibatannya dalam aksi perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar sebagai aksi balas dendam dalam hal politik. Komunikasi Samanhudi dengan para terdakwa lain atau para tersangka perampokan lain rupanya terjadi saat mereka menjadi warga binaan di Lapas Sragen, Jawa Tengah. Saat itu Samanhudi menjalani masa hukuman karena terlibat kasus suap pada 2018. Tersangka perampokan lain yakni Mujiadi dan Asmuri mempelajari apa yang dikatakan Samanhudi. Mereka mempelajari keberadaan uang dalam rumah dinas Wali Kota Blitar selama Agustus 2022 hingga Februari. Tugas Samanhudi diketahui sebagai informan perampokan. Ia memberikan informasi pada 5 eksekutor perampokan terkait jumlah uang, tata letak kediaman rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso. Namun dalam hal ini Samanhudi diakui kepolisian tidak mendapatkan pembagian uang hasil dari perampokan tersebut. Stop. Oke, tuh. Panjang kan? Wes jangan maju. Oke, dulur, ini M. Samanhudi Anwar, tersangka baru atas kasus perampokan rumah dinas Blitar dan Wali Kota Santoso. Jadi saat ini adalah tim Jatan Ras Polda Jatim yang memakai baju sipil menangkap Samanhudi tadi pagi jam 3 Jumat 27. Samanhudi pakai kaos hitam, dulur. Assalamualaikum, Mbah. Pelan-pelan. Bapak dikit, Pak. Pak. Saya cuma membantu gimana, Pak? Saya nggak tahu ini. Iya. Pak, dendam nggak, Pak? Dendam, Pak. Politik. Dendam. Saya pun nggak tahu. Jarak. Apa ini terkait balas dendam itu, Pak? Pak, dendam nggak, Pak? Jaga jarak dulu. Jaga jarak aja. Awas. Pocok. Balas dendam nggak, Pak? Bentar ya. Makasih ya. Salah gambar nih. Pintaran dilimbar. Iki lho. Apa pon Konjar ini. Alintar, selamat.
Kekuatannya Warpalita. Ayo. Dan soal penangkapan. Dan itu ditangkap saat sedang olahraga atau kabur dan? Ya itu. Mantan Wali Kota Blitar, Muhammad Saman Hudi Anwar, baru saja ditetapkan sebagai tersangka atas kasus perampokan di Rumah Dinas Wali Kota Blitar Santoso di Jalan Sudanco Supriyadi, Sananwetan, Kota Blitar yang beraksi pada 12 Desember dini hari lalu. Saman Hudi diketahui baru keluar dari Lapas Sragen pada Senin 10 Oktober 2022 setelah menjalani hukuman atas kasus suap pada 2018 silam. Kini Saman Hudi kembali ditangkap karena diduga kuat menjadi otak dari aksi perampokan di Rumah Dinas Wali Kota Blitar Santoso yang beberapa waktu lalu sempat membuat geger. Pengembangan dan dugaan keterlibatan dari Saman Hudi ini seusai kepolisian menangkap 3 orang tersangka, yakni Mujiadi, Amsuri, dan juga Ali. Berdasarkan informasi, Saman Hudi ditangkap di kawasan pusat olahraga di Kota Blitar pada Jumat 27 Januari pagi. Kapolres Blitar Kota AKBP Argo Wiono saat dikonfirmasi menuturkan bahwa Saman Hudi punya lapangan futsal di dekat Sport Center di Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Dari informasi sebelum ditangkap saat sedang futsal, Saman Hudi sudah diintai selama 2 bulan oleh petugas kepolisian, saudara. Petugas juga sempat kehilangan jejak tersangka di tengah proses pengintaian tersebut, sehingga terpaksa petugas kemudian menerapkan prosedur dan mekanisme khusus untuk kembali menemukan keberadaan tersangka. Hasilnya, Saman Hudi terdeteksi berada di sebuah tempat penyewaan lapangan olahraga futsal di kawasan Kota Blitar dan langsung ditangkap saat sedang bermain futsal bersama beberapa temannya. Seusai ditangkap dengan mengenakan kaos oblong warna hitam dan bercelana jeans warna gelap. Saman Hudi yang khas dengan kumis tebalnya ini langsung digelandam oleh petugas tim Jatanras Polda Jawa Timur. Saman Hudi pakai kaos hitam tuh. Assalamualaikum, Mbah. Pelan-pelan. Bapak dikit, Pak. Sebentar, Pak. Saya itu membantu gimana, Pak? Saya nggak tahu ini. Iya. Pak, dendam nggak, Pak? Dendam, Pak. Politik. Dendam. Saya pun nggak tahu. Jarak. Apa ini terkait balas dendam itu, Pak? Pak, dendam nggak, Pak? Jangan jarak dulu. Jaga jarak aja. Pojok. Balas dendam nggak, Pak? Bentar ya. Makasih ya. Salah gambar. Seusai ditangkap, saudara, mantan Wali Kota Blitar Muhammad Saman Hudi Anwar langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Kapolda Jawa Timur Irjen Tony Harmanto memastikan bahwa Saman Hudi sudah ditangkap dan saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perampokan berdasarkan bukti dan fakta yang ada. Dari video yang kami terima, dari laporan wartawan lapangan kami juga tampak Saman Hudi sudah mengenakan baju atau rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan pasca ditangkap dan diduga menjadi dalang atas kasus perampokan yang beberapa waktu lalu menggegerkan publik.
lantaran rumah dinas dari Wali Kota Blitar terkini atau Santoso dirampok oleh beberapa orang hingga istri dari Wali Kota Blitar disekap oleh pelaku. Polisi menyangkakan Saman Hudi menjadi otak dan dalang perampokan terhadap Wali Kota Blitar, Santoso. Saman Hudi dianggap punya peran besar terkait mapping lokasi yang tak lain merupakan rumah dinas yang sebelumnya juga pernah ditempatinya selama 2 periode. Lantaran Saman Hudi menjabat sebagai Wali Kota Blitar untuk 2 periode sebelumnya, meski sudah menyandang status sebagai tersangka, Saman Hudi mengaku masih bingung mengapa ia ditetapkan sebagai tersangka atas kasus ini. Ia pun menampik bila kasus perampokan ini merupakan aksi balas dendamnya terhadap Santoso. Saat ditanyai awak media, Saman Hudi tak memberikan jawaban pasti mengenai perannya dalam mengotaki kasus perampokan ini. Ia juga membantah saat disinggung soal upaya balas dendam dalam keterlibatannya pada perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar itu. Mungkin sambil berjalan ya, ini bagian rangkaian berlanjut tentang kasus pencurian dan kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar ya. Sekali lagi pada saat penyampaian pertama memang masih ada episode berikutnya karena ini dalam proses pendalaman, saat itu kami mengatakan demikian. Sehingga hari ini ya dari sejak pagi tadi pukul 3.00 ya kita memastikan menangkap mantan Wali Kota Blitar dalam keterlibatan kasus pencurian kekerasan di rumah dinas Bapak Wali Kota. Jadi kita jelaskan dengan fakta dan bukti-bukti, alat bukti yang ada dan fakta hukum yang kita peroleh dan kita yakini sehingga kita memastikan yang bersangkutan ini sebagai tersangka dalam perkara pencurian kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Ini saja nanti. Perannya apa Jenderal? Perannya apa Jenderal? Perannya siapa? Ya, kalau inisial mungkin sudah tahu ya, yang jelas ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang intensif dari para pelaku yang sudah kita tangkap sebelumnya dan kita pastikan mereka bertemu kemudian berkomunikasi di satu lapas ya, dan memberikan informasi tentang keberadaan tempat penyimpanan uang dan waktu bahkan yang baik untuk melakukan aksi. Ya. Ini secara umum saya sampaikan, nanti saya teknis mungkin Pak Dir Reskrimkum ya, karena bergabung dengan jajaran Polres Blitar Kota juga yang ikut melakukan penangkapan ini. Ya. Benar sama Uti. Saman Hudi Anwar. Ya, kan mantan Wali Kota. Ya, yes. Dan kalau melihat perannya seperti itu, Jenderal, perjalanan ke sini. Ya. Jenderal, kalau melihat perannya seperti itu, apakah bisa dikatakan si S ini sebagai otak atau aktor intelektualnya, Jenderal? Nah, kategori dalam delik untuk pasal pencurian kekerasan ada 55 dan 56 ya. Jadi yang bersangkutan kita kategorikan sebagai pelaku yang turut membantu 56. Motivasinya Jenderal? Ya, motivasi nanti akan dijelaskan oleh Pak Direskrimum ya, untuk dengan beberapa hasil komunikasi selama di lapas dengan para pelaku. Mantan Wali Kota Blitar Saman Hudi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso yang dilakukan pada Desember lalu di Jalan Sudanco Supriyadi, Sananwetan, Kota Blitar. Penangkapan Saman Hudi ini menghebohkan publik karena sang mantan Wali Kota Blitar 2 periode tersebut diketahui baru saja keluar dari Lapas Sragen pada Senin 10 Oktober 2022 lalu seusai menjalani hukuman atas kasus suap sejak tahun 2018. Diketahui Saman Hudi ditangkap KPK pada Juli 2018 setelah operasi tangkap tangan terhadap Bupati Tulungagung 2013-2018 Syahri Mulyo.
Seusai keluar dari tahanan, ia sempat berorasi dan mengaku akan balas dendam karena sudah dizolimi. Hanya saja tak jelas pada siapa Saman Hudi mengaku akan balas dendam tersebut. Saman Hudi saat ini telah ditangkap dan momen penangkapan tersebut juga sempat dibagikan di berbagai media sosial, termasuk yang berhasil diambil oleh wartawan lapangan kami. Tampak Saman Hudi ini mengenakan kaos oblong berwarna hitam dan juga celana jeans warna gelap. Dengan kumis tebal khasnya, ia digelandang oleh anggota tim Jatanras Polda Jawa Timur. Kendati terus menundukkan kepala, dengan posisi kedua pergelangan tangannya diborgol selama berjalan menyusuri jalanan aspal depan gedung Ditreskrimum Mapolda Jawa Timur. Saman Hudi tetap berupaya menyapa awak media yang mencecarnya menggunakan rentetan pertanyaan. Hanya saja, Saman Hudi tidak memberikan jawaban detail terkait dugaan motif dirinya melakukan atau mendalangi aksi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Saman Hudi sendiri menampik adanya faktor dendam atas keterlibatannya dalam kasus tersebut. Kendati ia menolak, Saman Hudi juga tak kunjung memberikan jawaban pasti mengenai motifnya turut mengotaki kasus perampokan hingga dirinya masuk ke dalam salah satu ruang penyidik di gedung tersebut. Yang kami hormati teman-teman saya kaum logik, terima kasih atas kejemputannya saya pada malam hari ini. Alhamdulillah tidak hujan dan cerah. Alhamdulillah. Saya akan pribadi dan keluarga saya mengucapkan terima kasih atas perhatian panjenengan pada saya. Sempat kami berpikir, saya pulang dari penjara, saya anggap diri saya cabang sampah. Tapi kenyataan tidak. Demi rakyatnya. Untuk itu saya mengatakan kepada teman-teman sekalian, rapatkan baris. Saya tahu persis derita tangis rakyat Tomasi yang mana diinjak-injak dalam APBD Polres. Apa dengan keberat saya, silakan keberat dengan saya. Saya tidak akan diam. Saya tidak akan lupa sejarah orang dewasa. Bahwa saya tidak akan melampaukan kekuasaan. Biar saya didolimi, saya di penjara 4 bulan tidak ada masalah. Demi rakyatnya. Tetapi tahu pengadilan tidak bisa membuktikan bahwa APBD yang saya Hidup Pak Saman Hudi. saya masih ingat Hidup. bahasa yang dulu. Saya di Kota Blitar ini menanam padi. Tapi jebule ada Sukadi. Saya mendidik mereka menjadi baik. Nggak tahunya dia membeli. Saya membuatlah kaos seperti Anda. Artinya tanpa menyerah. Tanpa menyerah saya mendidik. Boleh lihat nanti yang korupsi sama Hudi atau mereka. Saya sudah punya bukti yang kuat untuk membebaskan diri penjara nanti. Ini adalah perjuangan. Saya jadi wali kota dulu, bukan untuk diri saya sendiri loh. Iya, saya menjadi orang yang jadi baik. Orang yang nggak bisa baca Quran, semuanya sekarang baca Quran. Sekarang gimana baca Qurannya itu? Yang dulu sekolah gratis, sekarang kalau sudah jadi bayar. Ayo, kalau panjenengan ingin tahu di mana posisi saya nanti politik, besok saya akan pidato dalam pidato politik saya di ulang tahun Hawali. Kalau panjenengan ikut saya, silakan. Jangan melihat sayanya, jangan melihat kaum lolitnya, tapi perjuangan kaum rakyat itu.
perjuangkan rakyat kita ini. Iya nggak? Inilah rumah saya baru. Perjuangan Tuhan putih bersih seperti hati saya yang kalah ini. Yang ronde-ronde ya. Sabar dulu. Yang dulu dapat beras, sekarang $3. Karena apa? Ya itu tadi. Kemarin karena saya kalah suara sama. Saya dipontang-panting, dibuat ke sana kembali. Saya nggak apa-apa tertawa. Tapi saya sekarang sudah memindah Kota Blitar ini. Mereka saya lawan. Saya akan melawan. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan otak saya dan perjuangan saya melawan. Ayo kita buktikan teman-teman kaum lain. Sing-singkan tangan. Maju terus, pantang mundur. Sampaikan salam saya pada masyarakat Kota Blitar. Sampaikan hidup tentang pro rakyat, tidak keren-kerenan. Dan tentang gimana rakyat saya bisa sejahtera waktu zaman saya dulu. Saya dulu pernah ngomong, awas dunia yang ketiga. Ingat ya, dunia itu ada 3. Satu adalah dunia nyata seperti ini. Kedua adalah dunia gaib. Yang ketiga adalah dunia IT. Semua dulu tak kasih sepeda 12 hilang yang di Paramisa. Saya memperjuangkan komunitas Putra Sang Fajar. 600 juta uang saya sendiri. Lantaran siapa? Tidak lain adalah Santoso. Yang menerima uang itu adalah sekarang mau biar. Dan biar saya. Yang kami hormati teman-teman saya kaum logik. Terima kasih. Saudara, terungkap peran dari mantan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar yang terlibat kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso di Jalan Sudanco Supriyadi, Sananwetan, Kota Blitar yang dilakukan pada Senin 12 Desember 2022 lalu. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur Kombes Pol Toto Suharyanto mengatakan tersangka merupakan penyuplai informasi terhadap 5 orang tersangka eksekutor perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso ini. Pria yang identik dengan kumis tebalnya itu memberikan informasi mengenai keberadaan uang, tata letak, situasi keamanan rumah dinas, hingga jalur pelarian. Seusai para pelaku menjalankan aksi perampokan. Atas perannya itu, kepolisian menegaskan tersangka Muhammad Samanhudi Anwar dikenai pasal 365 Jungto pasal 56 ayat 2 KUHP dengan ancaman kurungan penjara 4 tahun atas aksi kejahatan perampokan tersebut. Disinggung mengenai jumlah uang hasil perampokan yang diterima oleh tersangka Samanhudi, Toto menerangkan tersangka Samanhudi tidak memperoleh pembagian uang hasil rampokan tersebut sedikit pun. Sementara dengan mengenakan kaos oblong warna hitam dan bercelana jeans warna gelap, Samanhudi digelandang oleh anggota tim Jatan Ras Polda Jawa Timur seusai ditangkap. Saat ditanya, Samanhudi sendiri tidak memberikan keterangan terkait apa motif dibalik aksinya mendalangi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar tersebut. Ia juga membantah terkait adanya faktor balas dendam atas keterlibatannya dalam kasus ini. Meski begitu, Samanhudi tidak memberikan jawaban pasti mengenai motifnya turut mengotaki kasus perampokan tersebut hingga dirinya masuk ke dalam salah satu ruang penyidik di gedung ini. Saudara, meski membantah terkait adanya motif dendam di balik aksi Samanhudi Anwar mengotaki perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso, namun dari keterangan pihak kepolisian didapati fakta bahwa aksi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar ini sudah disiapkan Samanhudi selama 1 bulan lamanya saat mereka atau Samanhudi dan para tersangka lain ini masih menjalani tahanan di dalam lapas. Samanhudi Anwar sendiri telah diperiksa penyidik sebagai tersangka atas kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar pada Senin 12 Desember silam.
Saman Hudi diduga terlibat kejahatan tersebut karena memberi informasi pada 5 eksekutor perampokan mengenai jumlah uang dan denah TKP sasaran. Komunikasi yang terjadi di antara Saman Hudi dan kelima tersangka ternyata terjadi saat mereka semua menjadi warga binaan di Lapas Sragen, Jawa Tengah. Dua tersangka utama, Mujiadi dan Asmuri, mempelajari segala informasi mengenai keberadaan uang dalam rumah dinas Wali Kota Blitar pada Saman Hudi selama di lapas tersebut mulai dari Agustus 2020 hingga Februari 2021. Setelah bebas bersyarat, keduanya kemudian mengajak tersangka lain, yakni Ali, Oki Suryadi, dan Medi Afrianto, yang kini keduanya masih buron untuk merancang teknis aksi perampokan tersebut, kurun waktu sebulan sebelum akhirnya mengeksekusi perampokan pada Senin malam. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Toto Suharyanto mengatakan tersangka merupakan penyuplai informasi terhadap 5 orang tersangka eksekutor perampokan ini. Artinya, pria yang identik dengan kumis tebalnya itu memberikan informasi mengenai keberadaan uang, tata letak rumah, situasi keamanan rumah dinas, hingga jalur pelarian seusai para pelaku perampokan menjalankan aksinya. Atas hal ini, Saman Hudi kemudian dikenai pasal 365 Jungto pasal 56 ayat 2 KUHP dengan ancaman kurungan penjara 4 tahun atas aksi kejahatan perampokan tersebut, padahal diketahui bahwa Saman Hudi sendiri baru keluar dari tahanan atas kasus dugaan suap pada Oktober 2022 lalu. Saman Hudi sendiri diketahui memang pernah 2 kali menjabat sebagai Wali Kota Blitar sebelum akhirnya jabatan Wali Kota Blitar ini diemban oleh Santoso. Ini bagian dari rangkaian berlanjut tentang kasus pencurian dan kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Sekali lagi, pada saat penyampaian pertama memang masih ada episode berikutnya karena ini dalam proses pendalaman. Saat itu kami mengatakan demikian. Sehingga hari ini ya dari sejak pagi tadi pukul 3.00 ya kita memastikan menangkap mantan Wali Kota Blitar dalam keterlibatan kasus pencurian kekerasan di rumah dinas Bapak Wali Kota. Jadi kita jelaskan dengan fakta dan bukti-bukti, alat bukti yang ada dan fakta hukum yang kita peroleh dan kita yakini sehingga kita memastikan yang bersangkutan ini sebagai tersangka dalam perkara kejahatan kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Ini saja nanti. Perannya apa Jenderal? Perannya apa Jenderal? Perannya. Iya, kalau inisial mungkin sudah tahu ya, yang jelas ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang intensif dari para pelaku yang sudah kita tangkap sebelumnya dan kita pastikan mereka bertemu kemudian berkomunikasi di satu lapas ya, dan memberikan informasi tentang keberadaan tempat penyimpanan uang dan waktu bahkan yang baik untuk melakukan aksi. Ya. Ini secara umum saya sampaikan, nanti saya teknis mungkin Pak Dir Reskrimum ya, karena bergabung dengan jajaran Polres Blitar Kota juga yang ikut melakukan penangkapan ini. Saman Hudi Anwar. Iya, kan Wali Kota. Ya, yes. Dan kalau melihat perannya seperti itu, Jenderal, perjalanan ke sini. Ya. Jenderal kalau melihat ya, motivasi nanti akan dijelaskan oleh Pak Direskrimum. Ya. Disampaikan oleh Bapak Kapolda bahwa tadi pagi itu telah dilakukan penangkapan terhadap inisial S, mantan Wali Kota Blitar, yang dikenakan dengan pasal 365 Jungto pasal 56 KUHP berkaitan dengan membantu melakukan tindak pidana dengan memberikan keterangan berkaitan dengan lokasi, maksud tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolda, waktu dan juga kondisi lokasi rumah dari Wali Kota Blitar.
Kemudian peristiwa ini diawali dari tahun 2020, berkisar dari bulan Agustus sampai dengan Februari 2021, saat tersangka yang kemarin telah kita lakukan penangkapan, tersangka N dan inisial A, itu sama-sama sedang menjalani hukuman pidana di LP salah satu di Jawa Tengah. Kemudian disitulah mereka ketemu, kemudian memberikan informasi. Selanjutnya oleh saudara tersangka N dan satu tim 5 orang itu kemudian dilakukan tindak pidana curas di bulan Desember 2022 kemarin. Untuk pembagian hasil perampokan tersangka S itu enggak? Tidak, karena pasal 56 itu di ayat 2-nya dia memberikan bantuan dalam bentuk memberi keterangan juga masuk delik di bantuan terhadap tindak pidana. Dan untuk Soal motif komandan, apakah benar karena dendam saat faktor saat pesta politik? Proses pendalaman. Dan untuk inisiator kejahatan yang dilakukan di rumah wali kota itu apakah diinisiatifi oleh si tersangka yang sekarang baru ditangkap atau tersangka sebelumnya? Tersangka sebelumnya memang telah sebagai pelaku ya, memang profilnya sebagai pelaku 365. Mantan Wali Kota Blitar, Saman Hudi Anwar, telah ditetapkan sebagai tersangka saudara atas kasus perampokan di Rumah Dinas Wali Kota Blitar Santoso yang dilakukan pada Senin 2022 lalu. Saat ini, Saman Hudi juga telah ditahan oleh pihak kepolisian. Kita telah tersambung dengan wartawan lapangan kami dari Surya Malang, ada Samsul Hadi di sana yang akan memberikan informasi lebih detailnya untuk Anda, saudara. Halo Samsul, selamat sore. Bisa diinformasikan update terkini terkait adanya keterlibatan mantan Wali Kota Blitar, Saman Hudi ini atas kasus perampokan di Rumah Dinas Wali Kota Blitar. Silahkan dengan informasi Anda. Ya, baik Nila, terima kasih. Selamat sore Tribuners. Ya, kemarin tim Jatan Ras Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap mantan Wali Kota Blitar, Muhammad Saman Hudi Anwar di Kota Blitar. Posisi tepatnya berada di pusat olahraga yang berada di Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Proses penangkapan dilakukan sekitar pukul 10 sampai 11 siang, jadi sebelum salat Jumat. Jadi dan kemarin dari Polda Jatim juga sempat sudah merilis terkait keterlibatan Saman Hudi Anwar ini ya dalam kasus perampokan di Rumah Dinas Wali Kota Blitar Santoso pada 12 Desember 2022 lalu. Jadi berdasarkan keterangan dari Kapolda memang ada keterlibatan dari mantan Wali Kota Blitar Saman Hudi dalam kasus itu. Jadi sebelumnya Polda Jatim itu sudah menangkap tiga dari 5 pelaku perampokan itu sebagai eksekutor. Dan pengembangan dari 3 pelaku yang sudah ditangkap itu akhirnya mengarah ke Saman Hudi. Diduga waktu perencanaan dan bertemunya Saman Hudi dengan para pelaku perampokan itu ketika mereka menjalani hukuman di Lapas Sragen. Untuk diketahui bahwa Saman Hudi juga sebelumnya terjerat kasus suap pembangunan gedung baru SMP Negeri 3 Kota Blitar pada 2018 yang ditangani oleh KPK. Jadi Saman Hudi dijatuhi hukuman sekitar 5 tahun penjara dan sempat di penjara di Lapas Medaeng Sidoarjo, lalu sempat dilayar di Lapas Blitar. Terakhir 2020 itu dipindah lagi ke Lapas Sragen di Jawa Tengah. Seperti itu, Nila. Ya, Samsul Hadi, bisa diinformasikan terkait penangkapan dari Saman Hudi Anwar ini sendiri. Kabarnya ditangkap saat sedang futsal di lapangan futsal miliknya sendiri. Benarkah seperti itu informasinya? Ya baik, kemarin saya yang berada di Kota Blitar juga sempat mengkonfirmasi masalah itu ke Kapolres Blitar Kota, Bapak AKBP Argo Wiono. Kebetulan dia secara detail tidak tahu proses penangkapan karena personel dari Polres Blitar Kota ini tidak ikut dilibatkan dalam proses penangkapan, hanya membuatkan surat penetapan penangkapan dari pengadilan, sedangkan untuk proses penangkapan langsung dilakukan full oleh tim Jatan Ras Polda Jatim. Jadi memang sesuai informasi dari Kapolres itu posisi Pak Saman Hudi memang berada di
pusat olahraga ya. Di situ dia punya lapangan futsal memang. Lapangan futsal itu dekat dengan sport center. Sport center itu kayak pusat olahraga untuk milik Pemkot Blitar untuk warga secara gratis. Nah, informasinya memang beliau mungkin sedang jogging atau nyantai di lokasi itu, terus dilakukan penangkapan oleh tim Polda Jatim. Karena saya sempat ke sport center, sempat tanya ke beberapa warga yang ada di lokasi, ternyata mereka juga mengaku tidak tahu. Bahkan saya juga sempat tanya ke pengelola futsal yang ada di sana, kebetulan kan futsal milik Samanhudi, itu juga ngakunya tidak tahu karena dia masuk shift kedua, shift sore sekitar jam 3, jadi tidak tahu kejadian sebelumnya. Seperti itu, Nila. Baik, kemudian Samsul, ini kan kasusnya adalah di Blitar begitu ya, yang mana Samanhudi sendiri yang kita tahu pernah menjadi wali kota Blitar yang masanya juga cukup banyak sekali. Ada kabar kemudian yang beredar adanya gejolak setelah penangkapan Samanhudi, yang sebelumnya juga beredar ada orasi bahwa Samanhudi ini akan melakukan balas dendam. Seperti apa informasinya, Samsul? Ya, baik. Kemarin dari Kapolres Blitar Kota juga menyampaikan pesan kepada masyarakat Kota Blitar agar tetap menjaga situasi yang kondusif di Kota Blitar. Karena mungkin dari pihak polisi mendapat informasi adanya isu atau rumor kalau ada kelompok pendukung, mungkin kelompok pendukung dari Samanhudi itu yang bergejolak atau akan ada gerakan. Tapi itu masih sekedar isu, belum tentu kebenarannya, tapi Kapolres meminta masyarakat tetap tenang, menjaga kondusivitas. Jadi memang sampai hari ini Samanhudi itu masih banyak loyalis ya, atau pendukung-pendukungnya itu masih banyak, karena memang ketika menjadi wali kota Blitar itu ada beberapa kebijakan Samanhudi itu yang populis, artinya benar-benar untuk masyarakat paling bawah. Contohnya sekolah gratis. Itu sekolah gratis memang dulu itu berlaku di Kota Blitar itu mulai SD, SMP, SMA. Ketika SMA diambil alih oleh provinsi, akhirnya untuk sekolah gratis itu dilakukan mulai TK, SD, SMP, sampai SMP. Dan sampai sekarang sebenarnya ketika wali kota dijabat oleh Santoso, itu juga masih berlanjut untuk program sekolah gratis, Rastrada, itu masih tetap berlanjut sampai sekarang. Tapi memang karena program itu awal dari Samanhudi, itu dia di akar rumput itu masih banyak pendukung atau loyalis yang mungkin dulunya pernah menikmati kebijakan dari Samanhudi. Ya, dari situ akhirnya kan muncul kekhawatiran dari polisi. Khawatirnya nanti dengan peristiwa penangkapan ini terus mereka memandang secara negatif dan akhirnya menimbulkan kegaduhan di Kota Blitar. Makanya Kapolres meminta agar masyarakat tetap kondusif dan kasus itu masih ditangani polisi secara profesional. Seperti itu, Nila. Terakhir, Samsul Hadi, ini terkait kabar adanya keterlibatan mantan wali kota Blitar sendiri dari wali kota Blitar saat ini, Santoso sendiri, sebagai korban. Apakah sudah memberikan keterangan? Iya, ini tadi sore tadi Santoso kebetulan ada menghadiri acara wisuda dari mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama di Kota Blitar, dan kami para wartawan juga memang standby di sana untuk dapat komentar dari Santoso pasca peristiwa penangkapan Samanhudi. Dan tadi memang sudah dapat wawancara, dan Santoso juga pertama beliau menyampaikan terima kasih pada Polda Jatim yang terus bekerja untuk mengungkap peristiwa di balik peristiwa perampokan itu. Tapi Santoso juga tadi ngomong kalau dia juga tidak pernah membayangkan dan tidak menyangka kalau Samanhudi yang dulu sebagai atasannya terlibat dalam peristiwa itu. Intinya Santoso tetap menghargai Samanhudi itu sebagai senior dan sebagai atasan, karena memang dulu ketika Santoso menjadi sekretaris dewan, itu Samanhudi sebagai ketua DPRD Kota Blitar. Ketika Samanhudi jadi wali kota Blitar, periode pertama 2010-2015, Santoso itu
pernah menjadi Sekda Kota Blitar. Setelah itu di periode kedua ketika Samanhudi maju lagi, itu Santoso digandeng sebagai wakilnya. Dan karena pada 2018 terjerat kasus suap, akhirnya Santoso yang menggantikan posisi dari pejabat sementara, lalu definitif, dan akhirnya maju sebagai wali kota Blitar periode 2020-2024. Dan Santoso menyerahkan kasus ini kepada Polda, artinya agar terungkap seperti apa motifnya. Terus juga masih ada 2 pelaku yang belum ketangkep, harapannya segera ketangkap agar semua terang benderang. Dan intinya Santoso juga berpesan kepada masyarakat Kota Blitar agar tetap menjaga kondusivitas, apalagi ini menjelang tahun-tahun politik karena ada pemilu di 2024. Jadi masyarakat agar diharapkan tetap aman dan kondusif menghadapi pemilu 2024. Baik, kembali ke Nila. Baik, terima kasih banyak Samsul Hadi, wartawan Surya. Saudara melaporkan terkait keterlibatan mantan wali kota Blitar dalam kasus perampokan di rumah dinas wali kota Santoso. Terima kasih atas informasi Anda, Samsul Hadi. Selamat bertugas kembali. Ya, baik. Terima kasih, Nila. Ya, saudara, konferensi pers dari pihak kepolisian juga sudah dilakukan malam tadi seusai penangkapan dari Samanhudi. Berikut kami tampilkan liputan lengkapnya untuk Anda. Termasuk tersangka N itu kemarin kita sampaikan dia dari 5 kali residivis, dan saudara tersangka S yang saat ini juga sudah tahu profil tersangka sebelumnya bahwa dia sebagai pelaku 365. Yang kedua, dalam memberikan informasi pada posisi di lapas. Yang ketiga, waktunya juga sama-sama sedang menjalani peristiwa pidana. Artinya si S ini yang menyuruh untuk melakukan perampokan di rumah wali kota itu. Nah, nanti itu masuk dalam proses teknis ya, yang berikutnya. Apakah tersangka yang baru ini juga mendanai model dari seperti mobil dan juga senpi yang digunakan oleh pelaku? Nanti itu dalam proses pembuktian, tapi kalau keterangan awal hanya memberikan informasi berkaitan dengan keterangan tentang kondisi rumah, termasuk uangnya dan sebagainya. Mapping ya? Ya. Penegasan kembali ada tersangka S ini ditangkap di mana, jam berapa? Ditangkap di salah satu tempat olahraga di Blitar yang sedang melakukan olahraga. 11. Dan selain S, apakah ada tersangka lain yang masih di sekitar lingkaran S ini? Masih dalam proses pendalaman. Soal 2 tersangka DPO apakah juga sudah diamankan, Wanda? Sampai saat ini masih dalam pengejaran, namun waktu dan mohon doa restu dari kalian. 2 DPO ini apakah perannya hampir sama seperti si Samanhudi Anwar? Beda, kalau 2 DPO kan kemarin sudah kita sampaikan sebagai pelaku utama yang melakukan 365 di lokasi. Selain tersangka, apakah ada barang bukti yang turut diamankan dari Samanhudi Anwar saat perjalanan ini nanti? Ada, tapi berkaitan dengan dokumen dan sebagainya teknis ya. Nanti kita sampaikan dalam proses persidangan. Ancaman hukuman kan? Untuk turut membantu ini? Nanti dalam proses, nanti kita akan sampaikan secara total setelah sebelumnya selesai. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan media, Pak Direskrim, terima kasih Pak Kabid Humas Media. Jadi ini perkembangan yang terupdate berkait dengan proses pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan di rumah dinas wali kota Blitar yang lalu. Ya. Silakan. Ini bagian rangkaian berlanjut tentang sehingga hari ini ya dari sejak pagi tadi pukul 3.00 ya kita memastikan menangkap mantan wali kota Blitar dalam keterlibatan kasus pencurian kekerasan di rumah dinas Bapak Wali Kota. Setelah ex-wali kota Blitar Samanhudi Anwar ditangkap karena diduga menjadi otak perampokan, orasinya sesaat setelah bebas dari penjara atas kasus suap kembali jadi sorotan saudara.
Samanhudi kala itu dengan susumbar menyatakan akan melakukan aksi balas dendam. Meski begitu, tak jelas maksud aksi balas dendam yang diakui akan dilakukan oleh Samanhudi. Orasi tersebut disampaikan oleh Samanhudi saat kembali ke rumahnya seusai bebas pada 10 Oktober 2022 lalu. Kebebasan Samanhudi kala itu disambut meriah oleh para pendukung di rumahnya di Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Ia kala itu menyinggung soal adanya permainan politik. Samanhudi menyatakan dirinya telah dizolimi dan akan melakukan aksi balas dendam. Ia menegaskan akan kembali berkiprah di dunia politik bersama para pendukungnya. Untuk diketahui, Samanhudi telah mendekam di penjara karena tersandung kasus suap pembangunan SMP di Blitar sejak Juni 2018. Atas hal itu, Samanhudi divonis 5 tahun penjara. Ia bebas pada Oktober 2022 setelah mendapatkan pembebasan bersyarat. Wali Kota 2 periode di Blitar ini menjalani pidana di 3 lapas, yakni Lapas Medaeng Sidoarjo, Lapas Blitar, dan juga Lapas Ragen. Saat ditangkap dan digiring ke Polda Jawa Timur, Samanhudi hanya mengatakan bahwa dirinya tak tahu apa-apa terkait perampokan tersebut. Ia juga menampik soal adanya aksi balas dendam terkait peristiwa ini. Polisi mengatakan Samanhudi merencanakan perampokan saat bertemu dengan para pelaku di dalam Lapas Ragen. Yang kami hormati teman-teman saya kaum Logik, terima kasih atas kejemputannya saya pada malam hari ini. Alhamdulillah tidak hujan dan cerah. Alhamdulillah. Saya akan pribadi dan keluarga saya mengucapkan terima kasih atas perhatian panjenengan pada saya. Sahabat, kami berpikir saya pulang dari penjara, saya anggap diri saya cabang sampah, tapi ternyata tidak. Demi rakyatnya. Oleh itu saya mengatakan kepada teman-teman sekalian, rapatkan baris. Saya tahu persis jeritan tangis rakyat Tomasi yang mana tindak-tindak dalam APBD Polres. Kalau dengan juga berat saya, silakan juga berat dengan saya. Saya tidak akan diam. Saya tidak akan lupa sejarah pengadilan saya. Bahwa biar saya didolimi, saya di penjara 4 tahun 4 bulan tidak ada masalah. Demi rakyatnya. Tetapi tahu pengadilan tidak bisa membuktikan bahwa APBD saya Hidup Pak Samanhudi. saya masih ingat Hidup. bahasa yang dulu. Saya di Kota Blitar ini menanam padi, tapi jebule adalah Sukadi. Saya mendidik mereka menjadi baik, nggak tahunya dia membeli. Saya membuanglah kaos. Seperti Anda. Artinya tanpa menyerah, saya mendidik. Boleh dia nanti yang korupsi sama dulu atau mereka itu. Lanjutkan Pak. Saya sudah punya bukti yang kuat membuat dibebaskan dia di penjara nanti. Ini adalah perjuangan. Saya jadi wali kota dulu bukan untuk diri saya sendiri, Bapak. Iya, saya menjadi orang yang jadi baik, orang yang nggak bisa baca Quran, semuanya sedang baca Quran. Saya kan di mana baca Qurannya itu? Yang dulu sekolah gratis, sekarang alhamdulillah jadi bayar. Kalau panjenengan ingin tahu di mana posisi saya nanti politik, besok saya akan pidato dalam pidato politik saya di waktu Hawali. Kalau panjenengan ikut saya, silakan. Jangan melihat sayanya, jangan melihat kaum Walidnya, tapi perjuangan kaum Walidnya.
Tunjukkan kesungguhan. Kita jangan memikirkan dengan partai. Kita memikirkan diri kita. Untuk apa kita ini? Kita sudah berjuang mati-matian untuk menjelaskan rakyat kita ini. Iya enggak? Inilah rumah saya baru. Perjuangan tahun putih bersih seperti hati saya yang kalah ini. Yang rodo-rodo ya. Sabar dulu. Sampaikan salam saya pada masyarakat kota Blitar. Sabar dulu tentang pro rakyat tidak keren-kerenan. Dan tentang gimana rakyat saya bisa sejahtera waktu zaman saya dulu. Saya dulu pernah ngomong, awas dunia yang ketiga. Ingat ya, dunia ini ada tiga. Satu adalah dunia nyata seperti ini. Kedua adalah dunia gaib. Yang ketiga adalah dunia IT. Semua dulu tak kasih sepeda 12 hilang yang di Paramisa. Saya memperjuangkan komunitas Putra Sang Fajar 600 juta uang saya sendiri. Lantaran siapa? Tidak lain adalah Santoso. Yang menerima uang ini adalah sekarang mau biar. Dan biar saya. Yang kami hormati. Sosok Muhammad Samanhudi Anwar sendiri merupakan mantan wali kota Blitar yang menjabat selama 2 periode sebelum dijabat atau diemban oleh Santoso Saudara. Samanhudi mempunyai banyak pendukung di Blitar, hingga dirinya juga sempat beberapa kali terlibat pekerjaan secara langsung oleh Santoso. Mantan wali kota Blitar Samanhudi Anwar kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur terkait kasus perampokan dengan kekerasan dan juga penyekapan di rumah dinas wali kota Blitar Santoso. Kejadian perampokan tersebut terjadi pada 12 Desember 2022 lalu. Saat dikonfirmasi, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Tony Harmanto membenarkan terkait penangkapan dari Samanhudi Anwar. Ia ditangkap tim Jatan Ras Polda Jawa Timur di sebuah kawasan pusat olahraga di kota Blitar. Samanhudi rupanya baru keluar dari lapas Sragen pada Senin 10 Oktober 2022 seusai menjalani hukuman atas kasus suap sejak tahun 2018. Mantan kader Partai Demokrat Indonesia Perjuangan atau PDIP ini ditangkap KPK pada Juli 2018 setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo. Samanhudi didakwa menerima suap 1,5 miliar rupiah atas pembangunan gedung baru SMP Negeri 3 Kota Blitar. Samanhudi pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Blitar periode 2010-2015. Pria kelahiran 8 Oktober 1957 itu menjadi wali Kota Blitar sejak 17 Februari 2016. Ia kembali terpilih untuk periode kedua sebagai wali Kota Blitar pada 2015-2020. Dengan Santoso sebagai wakil wali kotanya. Kemudian Santoso akhirnya naik menjadi pelaksana tugas wali kota Blitar lantaran Samanhudi ditangkap oleh KPK. Kini Santoso menjabat sebagai wali kota Blitar dan saat bebas dari lapas Sragen pada Oktober 2022, mantan wali kota Blitar Samanhudi ini pernah menyatakan dirinya akan balas dendam lantaran telah dizolimi secara politik. Namun ia membantah saat dikonfirmasi awak media terkait keterlibatannya dalam aksi perampokan rumah dinas wali kota Blitar sebagai aksi balas dendam dalam hal politik. Komunikasi Samanhudi dengan para terdakwa lain atau para tersangka perampokan lain rupanya terjadi saat mereka menjadi warga binaan di Lapas Sragen, Jawa Tengah. Saat itu Samanhudi menjalani masa hukuman karena terlibat kasus suap pada 2018. Tersangka perampokan lain yakni Mujiadi dan Asmuri mempelajari apa yang dikatakan Samanhudi. Mereka mempelajari keberadaan uang dalam rumah dinas wali kota Blitar selama Agustus 2022 hingga Februari. Tugas Samanhudi diketahui sebagai informan perampokan. Ia memberikan informasi pada 5 eksekutor perampokan terkait jumlah uang, tata letak kediaman rumah dinas wali kota Blitar Santoso.
Namun dalam hal ini Samanhudi diakui kepolisian tidak mendapatkan pembagian uang hasil dari perampokan tersebut. Stop. Oke, Maju. Oke, dulur ini M. Samanhudi Anwar, tersangka baru atas kasus perampokan rumah dinas Blitar dan Wali Kota Santoso. Jadi saat ini adalah tim Jatan Ras Polda Jatim yang memakai baju sipil menangkap Samanhudi tadi pagi jam 3 Jumat 27. Samanhudi pakai kaos hitam, betul. Assalamualaikum, Mbah. Pelan-pelan. Bapak dikit, Pak. Sebentar, Pak. Saya coba membantu saya, Pak. Saya nggak tahu ini. Iya. Pak, dendam nggak, Pak? Dendam, Pak. Politik. Dendam. Saya pun nggak tahu. Jaga jarak. Apa ini terkait balas dendam itu, Pak? Pak, dendam nggak, Pak? Jaga jarak dulu. Jaga jarak aja. Pojok. Balas dendam nggak, Pak? Bentar ya. Makasih ya. Salah gambar nih. Pintaran dilimbar. Iki lho. Apa pun Konjar ini. Maju Lore. Alintar. Selamat. Wartanya War Palintar. Ayo. Dan soal penangkapan. Dan itu ditangkap saat sedang olahraga atau kabur, ya? Ya, itu. Mantan Wali Kota Blitar, Muhammad Samanhudi Anwar, baru saja ditetapkan sebagai tersangka atas kasus perampokan di Rumah Dinas Wali Kota Blitar Santoso di Jalan Sudanco Supriyadi, Sananwetan, Kota Blitar yang beraksi pada 12 Desember dini hari lalu. Samanhudi diketahui baru keluar dari Lapas Sragen pada Senin 10 Oktober 2022 setelah menjalani hukuman atas kasus suap pada 2018 silam. Kini Samanhudi kembali ditangkap karena diduga kuat menjadi otak dari aksi perampokan di Rumah Dinas Wali Kota Blitar Santoso yang beberapa waktu lalu sempat membuat geger. Pengembangan dan dugaan keterlibatan dari Samanhudi ini seusai kepolisian menangkap 3 orang tersangka, yakni Mujiadi, Amsuri, dan juga Ali. Berdasarkan informasi, Samanhudi ditangkap di kawasan pusat olahraga di Kota Blitar pada Jumat 27 Januari pagi.
Kapolres Blitar Kota AKBP Argo Wiono saat dikonfirmasi menuturkan bahwa Samanhudi punya lapangan futsal di dekat Sport Center di Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Dari informasi sebelum ditangkap saat sedang futsal, Samanhudi sudah diintai selama 2 bulan oleh petugas kepolisian, saudara. Petugas juga sempat kehilangan jejak tersangka di tengah proses pengintaian tersebut, sehingga terpaksa petugas kemudian menerapkan prosedur dan mekanisme khusus untuk kembali menemukan keberadaan tersangka. Hasilnya, Samanhudi terdeteksi berada di sebuah tempat penyewaan lapangan olahraga futsal di kawasan Kota Blitar dan langsung ditangkap saat sedang bermain futsal bersama beberapa temannya. Seusai ditangkap dengan mengenakan kaos oblong warna hitam dan bercelana jeans warna gelap. Samanhudi yang khas dengan kumis tebalnya ini langsung digelandam oleh petugas tim Jatanras Polda Jawa Timur. Samanhudi pakai kaos hitam, tutup. Assalamualaikum, Mbak. Mundur. Pelan-pelan. Bapak dikit, Pak. Sebentar, Pak. Darah aja. Awas. Pocok. Mas senam dah, Pak. Bentar ya. Makasih ya. Saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perampokan berdasarkan bukti dan fakta yang ada. Dari video yang kami terima, dari laporan wartawan lapangan kami juga tampak Samanhudi sudah mengenakan baju atau rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan pasca ditangkap. Terkini atau Santoso dirampok oleh beberapa orang hingga istri dari Wali Kota Blitar disekap oleh pelaku. Polisi menyangkakan Samanhudi menjadi otak dan dalang perampokan terhadap Wali Kota Blitar, Santoso. Samanhudi dianggap punya peran besar terkait mapping lokasi yang tak lain merupakan rumah dinas yang sebelumnya juga pernah ditempatinya selama 2 periode. Lantaran Samanhudi menjabat sebagai Wali Kota Blitar untuk 2 periode sebelumnya, meski sudah menunjukkan ini merupakan aksi balas dendamnya terhadap Santoso. Saat ditanyai awak media, Samanhudi tak memberikan jawaban pasti mengenai perannya dalam mengotaki kasus perampokan ini. Ia juga membantah saat disinggung soal upaya balas dendam dalam keterlibatannya pada perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar itu. Mungkin sambil berjalan ya, ini bagian rangkaian berlanjut tentang kasus pencurian dan kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar ya. Sekali lagi pada saat penyampaian pertama memang masih ada episode berikutnya karena ini dalam proses pendalaman. Saat itu kami mengatakan demikian, sehingga hari ini ya dari sejak pagi tadi pukul 3.00 ya kita memastikan menangkap mantan Wali Kota Blitar
dalam keterlibatan kasus pencurian kekerasan di rumah dinas Bapak Wali Kota. Jadi kita dengan fakta dan bukti-bukti, alat bukti yang ada dan fakta hukum yang kita peroleh, dan kita yakini sehingga kita memastikan yang bersangkutan ini sebagai tersangka dalam perkara kejahatan kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Ini saja. Nanti perannya apa aja? Perannya siapa? Iya, kalau inisial mungkin sudah tahu ya. Yang jelas ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang intensif dari para pelaku yang sudah kita tangkap sebelumnya, dan kita pastikan mereka bertemu kemudian berkomunikasi di satu lapas ya, dan memberikan informasi tentang keberadaan tempat penyimpanan uang dan waktu bahkan yang baik untuk melakukan aksi. Ya. Ini secara umum saya sampaikan, nanti saya teknis mungkin Pak Dir Reskrimkum ya, karena bergabung dengan jajaran Polres Blitar Kota juga yang ikut melakukan penangkapan ini. Ya. Benar sama betul. Semenudi Anwar. Iya, kan namanya Wali Kota. Ya, yes. Dan kalau melihat perannya seperti itu, Jenderal, perjalanan ke sini. Ya. Jenderal, kalau melihat perannya seperti itu, apakah bisa dikatakan si S ini sebagai otak atau aktor intelektualnya, Jenderal? Nah, kategori dalam delik untuk pasal pencurian kekerasan ada 55 dan 56 ya. Jadi yang bersangkutan kita kategorikan sebagai pelaku yang turut membantu 56. Motivasinya, Jenderal? Ya, motivasi nanti akan dijelaskan oleh Pak Direskrimum ya, untuk dengan beberapa hasil komunikasi selama di lapas dengan para pelaku. Mantan Wali Kota Blitar Saman Hudi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso yang dilakukan pada Desember lalu di Jalan Sudanco Supriyadi, Sananwetan, Kota Blitar. Penangkapan Saman Hudi ini menghebohkan publik karena sang mantan Wali Kota Blitar 2 periode tersebut diketahui baru saja keluar dari Lapas Sragen pada Senin 10 Oktober 2022 lalu. Seusai menjalani hukuman atas kasus suap sejak tahun 2018, diketahui Saman Hudi ditangkap KPK pada Juli 2018 setelah operasi tangkap tangan terhadap Bupati Tulungagung 2013-2018 Syahri Mulyo. Seusai keluar dari tahanan, ia sempat berorasi dan mengaku akan balas dendam karena sudah dizolimi. Hanya saja tak jelas pada siapa Saman Hudi mengaku akan balas dendam tersebut. Saman Hudi saat ini telah ditangkap dan momen penangkapan tersebut juga sempat dibagikan di berbagai media sosial, termasuk yang berhasil diambil oleh wartawan lapangan kami. Tampak Saman Hudi ini mengenakan kaos oblong berwarna hitam dan juga celana jeans warna gelap. Dengan kumis tebal khasnya, ia digelandang oleh anggota tim Jatanras Polda Jawa Timur. Kendati terus menundukkan kepala, dengan posisi kedua pergelangan tangannya diborgol selama berjalan menyusuri jalanan aspal depan gedung Ditreskrimum Mapolda Jawa Timur. Saman Hudi tetap berupaya menyapa awak media yang mencecarnya menggunakan rentetan pertanyaan. Hanya saja, Saman Hudi tidak memberikan jawaban detail terkait dugaan motif dirinya melakukan atau mendalami aksi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Saman Hudi sendiri menampik adanya faktor dendam atas keterlibatannya dalam kasus tersebut. Kendati ia menolak, Saman Hudi juga tak kunjung memberikan jawaban pasti mengenai motifnya turut mengotaki kasus perampokan hingga dirinya masuk ke dalam salah satu ruang penyidik di gedung tersebut. Yang kami hormati teman-teman saya Kaulogik, terima kasih atas kejemputannya saya pada malam hari ini. Alhamdulillah tidak hujan dan cerah. Alhamdulillah. Saya pribadi dan keluarga saya mengucapkan terima kasih atas perhatian panjenengan pada saya. Sahabat, kami berpikir saya pulang dari penjara, saya anggap diri saya cabang sampah. Tapi ternyata tidak. Demi rakyatnya. Itu salah kepada teman-teman sekalian, rapatkan baris. Saya tahu persis jeritan tangis rakyat Thomas.
Saya di penjara 4 tahun 4 bulan tidak ada masalah. Demi rakyatnya. Tetapi tahu pengadilan tidak bisa membuktikan bahwa ada bendera saya Hidup Pak Samaluddin! saya masih ingat Hidup. Urung, bahasa yang dulu. Saya di Kota Blitar ini menanam padi, tapi jebule adalah Sukarti. Saya mendidik mereka menjadi baik, nggak tahunya dia membeli. Saya membuatlah kaos. Seperti Anda! Artinya tanpa menyerah, saya mendidik. Boleh dia nanti yang korupsi sama judi atau mereka itu. Saya sudah punya bukti yang kuat membuat dibebaskan dia di penjara nanti. Ini adalah perjuangan. Saya jadi wali kota dulu bukan untuk diri saya sendiri, Bapak. Iya, saya menjadi orang yang jadi baik. Orang yang nggak bisa baca Quran, semuanya sekarang baca Quran. Sekarang gimana baca Qurannya itu? Yang dulu sekolah gratis, sekarang alhamdulillah jadi bayar. Ayo, kalau panjenengan ingin tahu di mana posisi saya nanti politik, besok saya akan pidato dalam pidato politik saya di ulang tahun Hawalin. Kalau panjenengan ikut saya, silakan. Jangan melihat sayanya, jangan melihat kaum walidnya, tapi perjuangan kaum untuk rakyat itu. Tunjukkan kesungguhan. Kita jangan memikirkan partai, kita memikirkan diri kita. Untuk apa kita ini? Kita sudah berjuang mati-matian untuk menjelaskan rakyat kita ini. Iya enggak? Inilah rumah saya baru. Perjuangan tahun putih bersih seperti hati saya yang kanan ini. Yang ronde-ronde ya. Sabar dulu. Yang dulu dapat beras, sekarang donor. Karena apa? Ya itu tadi. Kemarin anak saya kalah suara sama. Saya dipontang-panting, dibuat ke sana kemarin. Saya nggak apa-apa tertawa. Tapi saya sekarang sudah menginjak Kota Blitar ini. Mengatakan saya lawan. Saya akan melawan. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan otak saya dan perjuangan saya melawan korupsi. Ayo kita buktikan teman-teman kaum lain. Singkat tangan. Maju terus, pantang mundur. Sampaikan salam saya pada masyarakat Kota Blitar. Saya menuju tentang pro rakyat, tidak keren-kerenan. Dan tentang gimana rakyat saya bisa sejahtera waktu zaman saya dulu. Saya dulu pernah ngomong, awas dunia yang ketiga. Ingat ya, dunia itu ada 3. Satu adalah dunia nyata seperti ini. Kedua adalah dunia gaib. Yang ketiga adalah dunia IT. Semua dulu tak kasih sepeda 12 tilang yang di Paramesa. Saya memperjuangkan komunitas Putra Sang Fajar. 600 juta uang saya sendiri. Lantaran siapa? Tidak lain adalah Santoso. Yang terima uang ini orang sekarang mau biar. Dan biarkan saya. Yang kami hormati teman-teman saya kaum logik. Terima kasih. Saudara, terungkap peran dari mantan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar yang terlibat kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso di Jalan Sudanco Supriyadi, Sananwetan, Kota Blitar yang dilakukan pada Senin 12 Desember 2022 lalu. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur Kombes Pol Toto Suharyanto mengatakan
Tersangka merupakan penyuplai informasi terhadap 5 orang tersangka eksekutor perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso ini. Pria yang identik dengan kumis tebalnya itu memberikan informasi mengenai keberadaan uang, tata letak, situasi keamanan rumah dinas, hingga jalur pelarian. Seusai para pelaku menjalankan aksi perampokan. Atas perannya itu, kepolisian menegaskan tersangka Muhammad Saman Hudi Anwar dikenai pasal 365 Jungto pasal 56 ayat 2 KUHP dengan ancaman kurungan penjara 4 tahun atas aksi kejahatan perampokan tersebut. Disinggung mengenai jumlah uang hasil perampokan yang diterima oleh tersangka Saman Hudi, Toto menerangkan tersangka Saman Hudi tidak memperoleh pembagian uang hasil rampokan tersebut sedikit pun. Sementara dengan mengenakan kaos oblong warna hitam dan bercelana jeans warna gelap, Saman Hudi digelandang oleh anggota tim Jatan Ras Polda Jawa Timur seusai ditangkap. Saat ditanya, Saman Hudi sendiri tidak memberikan keterangan terkait apa motif dibalik aksinya mendalangi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar tersebut. Ia juga membantah terkait adanya faktor balas dendam atas keterlibatannya dalam kasus ini. Meski begitu, Saman Hudi tidak memberikan jawaban pasti mengenai motifnya turut mengotaki kasus perampokan tersebut hingga dirinya masuk ke dalam salah satu ruang penyidik di gedung ini. Meski membantah terkait adanya motif dendam di balik aksi Saman Hudi Anwar mengotaki perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso. Namun dari keterangan pihak kepolisian didapati fakta bahwa aksi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar ini sudah disiapkan Saman Hudi selama 1 bulan lamanya saat mereka atau Saman Hudi dan para tersangka lain ini masih menjalani tahanan di dalam lapas. Saman Hudi Anwar sendiri telah diperiksa penyidik sebagai tersangka atas kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar pada Senin 12 Desember silam. Saman Hudi diduga terlibat kejahatan tersebut karena memberi informasi pada 5 eksekutor perampokan mengenai jumlah uang dan denah TKP sasaran. Komunikasi yang terjadi di antara Saman Hudi dan kelima tersangka ternyata terjadi saat mereka semua menjadi warga binaan di Lapas Ragen, Jawa Tengah. 2 tersangka utama, Mujiadi dan Asmuri, mempelajari segala informasi mengenai keberadaan uang dalam rumah dinas Wali Kota Blitar pada Saman Hudi selama di lapas tersebut mulai dari Agustus 2020 hingga Februari 2021. Setelah bebas bersyarat, keduanya kemudian mengajak tersangka lain, yakni Ali, Oki Suryadi, dan Medi Afrianto, yang kini keduanya masih buron untuk merancang teknis aksi perampokan tersebut, kurun waktu sebulan sebelum akhirnya mengeksekusi perampokan pada Senin malam. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Toto Suharyanto mengatakan tersangka merupakan penyuplai informasi terhadap 5 orang tersangka eksekutor perampokan ini. Artinya, pria yang identik dengan kumis tebalnya itu memberikan informasi mengenai keberadaan uang, tata letak rumah, situasi keamanan rumah dinas, hingga jalur pelarian seusai para pelaku perampokan menjalankan aksinya. Atas hal ini, Saman Hudi kemudian dikenai pasal 365 Jungto pasal 56 ayat 2 KUHP dengan ancaman kurungan penjara 4 tahun atas aksi kejahatan perampokan tersebut, padahal diketahui bahwa Saman Hudi sendiri baru keluar dari tahanan atas kasus dugaan suap pada Oktober 2022 lalu. Saman Hudi sendiri diketahui memang pernah 2 kali menjabat sebagai Wali Kota Blitar sebelum akhirnya jabatan Wali Kota Blitar ini diemban oleh Santoso. Ini bagian rangkaian berlanjut tentang kasus pencurian dan kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Ya. Sekali lagi, saat penyampaian pertama memang masih ada episode berikutnya karena ini dalam proses pendalaman. Saat itu kami mengatakan demikian. Sehingga hari ini ya dari sejak pagi tadi pukul 3.00
kita memastikan menangkap mantan wali kota Blitar dalam keterlibatan kasus pencurian kekerasan di rumah dinas Bapak Wali Kota. Jadi kita jelaskan dengan fakta dan bukti-bukti, alat bukti yang ada dan fakta hukum yang kita peroleh, dan kita yakini sehingga kita memastikan yang bersangkutan ini sebagai tersangka dalam perkara pencurian kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Ini saja nanti. Perannya apa, Jenderal? Perannya apa, Jenderal? Inisialnya siapa? Iya, kalau inisial mungkin sudah tahu, ya. Yang jelas ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang intensif dari para pelaku yang sudah kita tangkap sebelumnya, dan kita pastikan mereka bertemu kemudian berkomunikasi di satu lapas, ya, dan memberikan informasi tentang keberadaan tempat penyimpanan uang dan waktu bahkan yang baik untuk melakukan aksi. Ya. Ini secara umum saya sampaikan, nanti saya teknis mungkin Pak Dir Reskrimkum, ya, karena bergabung dengan jajaran Polres Blitar Kota juga yang untuk melakukan penangkapan ini. Ya. Samanhudi Anwar. Iya, kan wali kota, ya, yes. Dan kalau melihat perannya seperti itu, Jenderal, perjalanan ke sini, ya. Jenderal kalau melihat motif, Ya, motivasi nanti akan dijelaskan oleh Pak Direskrimum, ya. Disampaikan oleh Bapak Kapolda bahwa tadi pagi itu telah dilakukan penangkapan terhadap inisial S, mantan wali kota Blitar, yang dikenakan dengan pasal 365 junto pasal 56 KUHP berkaitan dengan membantu melakukan tindak pidana dengan memberikan keterangan berkaitan dengan lokasi, maksud tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolda, waktu dan juga kondisi lokasi rumah dari wali kota Blitar. Kemudian peristiwa ini diawali dari tahun 2020, berkisar dari bulan Agustus sampai dengan Februari 2021, saat tersangka yang kemarin telah kita lakukan penangkapan, tersangka N dan inisial A, itu sama-sama sedang menjalani hukuman pidana di LP salah satu di Jawa Tengah. Kemudian disitulah mereka ketemu, kemudian memberikan informasi. Selanjutnya oleh saudara tersangka N dan satu tim 5 orang itu kemudian dilakukan tindak pidana curas di bulan Desember 2022 kemarin. Untuk pembagian hasil perampokan tersangka S itu enggak? Tidak, karena pasal 56 itu di ayat 2-nya dia memberikan bantuan dalam bentuk memberi keterangan juga masuk delik di bantuan terhadap tindak pidana. dan untuk Soal motif komandan, apakah benar Dendam. karena dendam saat faktor saat pesta politik? Proses pendalaman. dan untuk inisiator kejahatan yang dilakukan di rumah wali kota itu, apakah diinisiatifi oleh si tersangka yang sekarang baru ditangkap atau tersangka sebelumnya, Ndek? Tersangka sebelumnya memang telah sebagai pelaku, ya, memang profilnya sebagai pelaku 365. Mantan Wali Kota Blitar, Samanhudi Anwar, telah ditetapkan sebagai tersangka saudara atas kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso yang dilakukan pada Senin 2022 lalu. Saat ini Samanhudi juga telah ditahan oleh pihak kepolisian. Kita telah tersambung dengan wartawan lapangan kami dari Surya Malang, ada Samsul Hadi di sana yang akan memberikan informasi lebih detailnya untuk Anda, saudara. Halo Samsul, selamat sore. Bisa diinformasikan update terkini terkait adanya keterlibatan mantan Wali Kota Blitar, Samanhudi ini, atas kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Silahkan dengan informasi Anda. Ya, baik Nila, terima kasih. Selamat sore Tribuners. Ya, kemarin tim Jatan Ras Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap mantan Wali Kota Blitar, Muhammad Samanhudi Anwar, di Kota Blitar. Posisi tepatnya berada di pusat olahraga yang berada di Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Proses penangkapan dilakukan sekitar pukul 10 sampai 11
siang, jadi sebelum salat Jumat. Jadi dan kemarin dari Polda Jatim juga sempat sudah merilis terkait keterlibatan Samanhudi Anwar ini ya dalam kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso pada 12 Desember 2022 lalu. Jadi berdasarkan keterangan dari Kapolda memang ada keterlibatan dari mantan Wali Kota Blitar Samanhudi dalam kasus itu. Jadi sebelumnya Polda Jatim itu sudah menangkap tiga dari 5 pelaku perampokan itu sebagai eksekutor, dan pengembangan dari 3 pelaku yang sudah ditangkap itu akhirnya mengarah ke Samanhudi. Diduga waktu perencanaan dan bertemunya Samanhudi dengan para pelaku perampokan itu ketika mereka menjalani hukuman di Lapas Sragen. Untuk diketahui bahwa Samanhudi juga sebelumnya terjerat kasus suap pembangunan gedung baru SMP Negeri 3 Kota Blitar pada 2018 yang ditangani oleh KPK. Jadi Samanhudi dijatuhi hukuman sekitar 5 tahun penjara dan sempat di penjara di Lapas Medaeng Sidoarjo, lalu sempat dilayar di Lapas Blitar, terakhir 2020 itu dipindah lagi ke Lapas Sragen di Jawa Tengah. Seperti itu, Nila. Ya, Samsul Hadi, bisa diinformasikan terkait penangkapan dari Samanhudi Anwar ini sendiri. Kabarnya ditangkap saat sedang futsal di lapangan futsal miliknya sendiri. Benarkah seperti itu informasinya? Ya baik, kemarin saya yang berada di Kota Blitar juga sempat mengkonfirmasi masalah itu ke Kapolres Blitar Kota, Bapak AKBP Argo Wiono. Kebetulan dia secara detail tidak tahu proses penangkapan karena personel dari Polres Blitar Kota ini tidak ikut dilibatkan dalam proses penangkapan, hanya membuatkan surat penangkapan dari pengadilan, sedangkan untuk proses penangkapan langsung dilakukan full oleh tim Jatan Ras Polda Jatim. Jadi memang sesuai informasi dari Kapolres itu posisi Pak Samanhudi memang berada di pusat olahraga ya. Di situ dia punya lapangan futsal memang. Lapangan futsal itu dekat dengan sport center. Sport center itu kayak pusat olahraga untuk milik Pemkot Blitar untuk warga secara gratis. Nah, informasinya memang beliau mungkin sedang jogging atau nyantai di lokasi itu, terus dilakukan penangkapan oleh tim Polda Jatim. Karena saya sempat ke sport center, sempat tanya ke beberapa warga yang ada di lokasi, ternyata mereka juga mengaku tidak tahu. Bahkan saya juga sempat tanya ke pengelola futsal yang ada di sana, kebetulan kan futsal milik Samanhudi, itu juga ngakunya tidak tahu karena dia masuk shift kedua, shift sore sekitar jam 3, jadi tidak tahu kejadian sebelumnya. Seperti itu, Nila. Baik, kemudian Samsul, ini kan kasusnya adalah di Blitar begitu ya, yang mana Samanhudi sendiri yang kita tahu pernah menjadi wali kota Blitar yang masanya juga cukup banyak sekali. Ada kabar kemudian yang beredar adanya gejolak setelah penangkapan Samanhudi, yang sebelumnya juga beredar ada orasi bahwa Samanhudi ini akan melakukan balas dendam. Seperti apa informasinya, Samsul? Ya, baik. Kemarin dari Kapolres Blitar Kota juga menyampaikan pesan kepada masyarakat Kota Blitar agar tetap menjaga situasi yang kondusif di Kota Blitar. Karena mungkin dari pihak polisi mendapat informasi adanya isu atau rumor kalau ada kelompok pendukung, mungkin kelompok pendukung dari Samanhudi itu yang bergejolak atau akan ada gerakan. Tapi itu masih sekedar isu, belum tentu kebenarannya, tapi Kapolres meminta masyarakat tetap tenang, menjaga kondusivitas. Jadi memang sampai hari ini Samanhudi itu masih banyak loyalis ya, atau pendukung-pendukungnya itu masih banyak, karena memang ketika menjadi wali kota Blitar itu ada beberapa kebijakan Samanhudi itu yang populis, artinya benar-benar untuk masyarakat paling bawah. Contohnya sekolah gratis. Itu sekolah gratis memang dulu itu berlaku di Kota Blitar itu mulai SD, SMP, SMA. Ketika SMA diambil alih oleh provinsi, akhirnya untuk sekolah gratis itu dilakukan mulai TK, SD, SMP, sampai SMP. Dan sampai sekarang sebenarnya ketika
wali kota dijabat oleh Santoso itu juga masih berlanjut untuk program sekolah gratis, Rastrada, itu masih tetap berlanjut sampai sekarang. Tapi memang karena program itu awal dari Samanhudi itu dia di akar rumput itu masih banyak pendukung atau loyalis yang mungkin dulunya pernah menikmati kebijakan dari Samanhudi. Ya, dari situ akhirnya kan muncul kekhawatiran dari polisi. Khawatirnya nanti dengan peristiwa penangkapan ini terus mereka memandang secara negatif dan akhirnya menimbulkan kegaduhan di Kota Blitar. Makanya Kapolres meminta agar masyarakat tetap kondusif dan kasus itu masih ditangani polisi secara profesional. Seperti itu, Mila. Terakhir, Samsul Hadi, ini terkait kabar adanya keterlibatan mantan Wali Kota Blitar sendiri dari Wali Kota Blitar saat ini, Santoso sendiri sebagai korban. Apakah sudah memberikan keterangan? Iya, ini tadi sore tadi Santoso kebetulan ada acara, menghadiri acara wisuda dari mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama di Kota Blitar. Dan kami para wartawan juga memang standby di sana untuk dapat komentar dari Santoso pasca peristiwa penangkapan Samanhudi. Dan tadi memang sudah dapat wawancara dan Santoso juga pertama beliau menyampaikan terima kasih pada Polda Jatim yang terus bekerja untuk mengungkap peristiwa di balik peristiwa perampokan itu. Tapi Santoso juga tadi ngomong kalau dia juga tidak pernah membayangkan dan tidak menyangka kalau Samanhudi yang dulu sebagai atasannya terlibat dalam peristiwa itu. Intinya Santoso tetap menghargai Samanhudi itu sebagai senior dan sebagai atasan, karena memang dulu ketika Santoso menjadi sekretaris dewan, itu Samanhudi sebagai ketua DPRD Kota Blitar. Ketika Samanhudi jadi wali kota Blitar, periode pertama 2010-2015, Santoso itu pernah menjadi sekda Kota Blitar. Setelah itu, di periode kedua, ketika Samanhudi maju lagi, itu Santoso digandeng sebagai wakilnya. Dan karena pada 2018 terjerat kasus suap, akhirnya Santoso yang menggantikan posisi dari pejabat sementara, lalu definitif, dan akhirnya maju sebagai wali kota Blitar periode 2020-2024. Dan Santoso menyerahkan kasus ini kepada Polda, artinya agar terungkap seperti apa motifnya. Terus juga masih ada 2 pelaku yang belum ketangkep, harapannya segera ketangkap agar semua terang benderang. Dan intinya Santoso juga berpesan kepada masyarakat Kota Blitar agar tetap menjaga kondusivitas, apalagi ini menjelang tahun-tahun politik karena ada pemilu di 2024. Jadi masyarakat agar diharapkan tetap aman dan kondusif menghadapi pemilu 2024. Baik, kembali ke Nila. Baik, terima kasih banyak Samsul Hadi, wartawan Surya. Saudara melaporkan terkait keterlibatan mantan Wali Kota Blitar dalam kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Santoso. Terima kasih atas informasi Anda, Samsul Hadi. Selamat bertugas kembali. Ya, baik. Terima kasih, Nila. Ya, saudara, konferensi pers dari pihak kepolisian juga sudah dilakukan malam tadi seusai penangkapan dari Samanhudi. Berikut kami tampilkan liputan lengkapnya untuk Anda. Termasuk tersangka N itu kemarin kita sampaikan dia dari 5 kali residivis, dan saudara tersangka S yang saat ini juga sudah tahu profil tersangka sebelumnya bahwa dia sebagai pelaku 365. Yang kedua, dalam memberikan informasi pada posisi di lapas. Yang ketiga, waktunya juga sama-sama sedang menjalani peristiwa pidana. Artinya si S ini yang menyuruh untuk melakukan perampokan di rumah wali kota itu. Karena nanti itu masuk dalam proses teknis ya, pembuktian berikutnya. Apakah tersangka yang baru ini juga mendanai model dari seperti mobil dan juga senpi yang digunakan oleh pelaku? Nanti itu dalam masa proses pembuktian, tapi kalau keterangan awal hanya memberikan informasi berkaitan dengan keterangan tentang kondisi rumah, termasuk uangnya dan sebagainya. Mapping ya? Ya. Penegasan kembali ada
tersangka S ini ditangkap di mana, jam berapa? Ditangkap di salah satu tempat olahraga di Blitar yang sedang melakukan olahraga. 11. Dan selain S, apakah ada tersangka lain yang masih di sekitar lingkaran S ini? Masih dalam proses pendalaman. Soal 2 tersangka DPO apakah juga sudah diamankan, Bunda? Sampai saat ini masih dalam pengejaran, namun waktu dan mohon doa restu dari kalian. 2 DPO ini apakah perannya hampir sama seperti si Samanhudi Anwar? Beda, kalau 2 DPO kan kemarin kita sampaikan sebagai pelaku utama yang melakukan 365 di lokasi. Selain tersangka, apakah ada barang bukti yang turut diamankan dari Samanhudi Anwar saat perjalanan ini nanti? Ada, tapi berkaitan dengan dokumen dan sebagainya teknis ya. Nanti kita sampaikan dalam proses persidangan. Ancaman hukuman dan untuk turut membantu ini. Tapi dalam proses nanti kita akan sampaikan secara total setelah seluruhnya selesai. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan media, Pak Direskrim, terima kasih Pak Kabid Humas Media. Jadi ini perkembangan yang terupdate berkait dengan proses pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar yang lalu. Ya. Silakan. Ini bagian dari rangkaian berlanjut tentang sehingga hari ini ya dari sejak pagi tadi pukul 3.00 ya kita memastikan menangkap mantan Wali Kota Blitar dalam keterlibatan kasus pencurian kekerasan di rumah dinas Bapak Wali Kota. Setelah ex-Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar ditangkap karena diduga menjadi otak perampokan, orasinya sesaat setelah bebas dari penjara atas kasus suap kembali jadi sorotan saudara. Samanhudi kala itu dengan susumbar menyatakan akan melakukan aksi balas dendam. Meski begitu, tak jelas maksud aksi balas dendam yang diakui akan dilakukan oleh Samanhudi. Orasi tersebut disampaikan oleh Samanhudi saat kembali ke rumahnya seusai bebas pada 10 Oktober 2022 lalu. Kebebasan Samanhudi kala itu disambut meriah oleh para pendukung di rumahnya di Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Ia kala itu menyinggung soal adanya permainan politik. Samanhudi menyatakan dirinya telah dizolimi dan akan melakukan aksi balas dendam. Ia menegaskan akan kembali berkiprah di dunia politik bersama para pendukungnya. Untuk diketahui, Samanhudi telah mendekam di penjara karena tersandung kasus suap pembangunan SMP di Blitar sejak Juni 2018. Atas hal itu, Samanhudi divonis 5 tahun penjara. Ia bebas pada Oktober 2022 setelah mendapatkan pembebasan bersyarat. Wali Kota 2 periode di Blitar ini menjalani pidana di 3 lapas, yakni Lapas Medaeng Sidoarjo, Lapas Blitar, dan juga Lapas Sragen. Saat ditangkap dan digiring ke Polda Jawa Timur, Samanhudi hanya mengatakan bahwa dirinya tak tahu apa-apa terkait perampokan tersebut. Ia juga menampik soal adanya aksi balas dendam terkait peristiwa ini. Polisi mengatakan Samanhudi merencanakan perampokan saat bertemu dengan para pelaku di dalam Lapas Sragen. Yang kami hormati teman-teman saya kaum Lokit, terima kasih atas kejemputannya saya pada malam hari ini. Alhamdulillah tidak hujan dan cerah. Alhamdulillah Saya akan pribadi dan keluarga saya mengucapkan terima kasih atas perhatian panjenengan pada saya. Sempat kami berpikir, saya pulang dari penjara, saya anggap diri saya corong sampah. Tapi kenyataan tidak. Demi rakyatnya. Oleh itu saya mengatakan kepada teman-teman sekalian, rapatkan baris. Saya tahu persis jeritan tangis rakyat Komisi yang mana diinjak-injak dalam APBD Polres. Dengan keberat saya, silakan keberat dengan saya. Saya tidak akan diam. Saya tidak akan lupa sejarah pengambilan saya. Bahwa saya tidak akan melakukan perampakan kekuasaan. Biar saya didolimi, saya
penjara 4 tahun 4 bulan tidak ada masalah. Demi rakyatnya. Tetapi tahu pengadilan tidak bisa membuktikan bahwa APBD yang Hidup Pak Samanhudi! saya masih ingat Hidup. Burung, bahasa yang dulu. Saya di Kota Blitar ini menanam padi, tapi jebule adalah Sukarti. Saya mendidik mereka menjadi baik, nggak tahunya dia membeli. Saya membuatlah kaos. Seperti Anda! Artinya tanpa menyerah saya mendidik. Boleh dia nanti yang korupsi sama dulu atau mereka itu. Lanjutkan, Pak! Saya sudah punya bukti yang kuat untuk dibebaskan diri penjara nanti. Ini adalah perjuangan. Saya jadi wali kota dulu bukan untuk diri saya sendiri, Bapak. Iya, saya menjadi orang yang jadi baik. Orang yang nggak bisa baca Quran, semuanya sedang baca Quran. Saya kan gimana baca Qurannya itu? Yang dulu sekolah gratis, sekarang kalau udah jadi bayar. Kalau panjenengan ingin tahu di mana posisi saya nanti politik, besok saya akan pidato dalam pidato politik saya di ulang tahun Hawali. Kalau panjenengan ikut saya, silakan. Jangan melihat sayanya, jangan melihat kaum walidnya, tapi perjuangan kaum rakyat itu. Kita jangan memikirkan partai, kita memikirkan diri kita. Untuk apa kita ini? Kita sudah berjuang mati-matian untuk menjelaskan rakyat kita ini. Iya enggak? Inilah rumah saya baru. Perjuangan baru putih bersih seperti hati saya yang kalah ini. Yang roda-roda ya. Sabar dulu. Sampaikan salam saya pada masyarakat Kota Blitar. Sabar dulu tentang pro rakyat, tidak keren-kerenan. Dan tentang gimana rakyat saya bisa sejahtera waktu zaman saya dulu. Saya dulu pernah ngomong, awas dunia yang ketiga. Ingat ya, dunia itu ada 3. Satu adalah dunia nyata seperti ini. Kedua adalah dunia gaib. Yang ketiga adalah dunia IT. Semua dulu tak kasih tab, tak kasih sepeda, 12 tilang yang diparami. Saya memperjuangkan komunitas Putra Sang Fajar, 600 juta uang saya sendiri. Lantaran siapa? Tidak lain adalah Santoso. Menerima uang ini dalam sekarang mau biar. Dan biar saya. Yang hormati. Sosok Muhammad Samanhudi Anwar sendiri merupakan mantan wali kota Blitar yang menjabat selama 2 periode sebelum dijabat atau diemban oleh Santoso Saudara. Samanhudi mempunyai banyak pendukung di Blitar, hingga dirinya juga sempat beberapa kali terlibat pekerjaan secara langsung oleh Santoso. Mantan wali kota Blitar Samanhudi Anwar kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur terkait kasus perampokan dengan kekerasan dan juga penyekapan di rumah dinas wali kota Blitar Santoso. Kejadian perampokan tersebut terjadi pada 12 Desember 2022 lalu. Saat dikonfirmasi, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Tony Harmanto membenarkan terkait penangkapan dari Samanhudi Anwar. Ia ditangkap tim Jatan Ras Polda Jawa Timur di sebuah kawasan pusat olahraga di Kota Blitar. Samanhudi rupanya baru keluar dari lapas Ragen pada Senin 10 Oktober 2022 seusai menjalani hukuman atas kasus suap sejak tahun 2018.
Mantan kader Partai Demokrat Indonesia Perjuangan atau PDIP ini ditangkap KPK pada Juli 2018 setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo. Saman Hadi didakwa menerima suap 1,5 miliar rupiah atas pembangunan gedung baru SMP Negeri 3 Kota Blitar. Saman Hudi pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Blitar periode 2010-2015. Pria kelahiran 8 Oktober 1957 itu menjadi wali kota Blitar sejak 17 Februari 2016. Ia kembali terpilih untuk periode kedua sebagai wali kota Blitar pada 2015-2020 dengan Santoso sebagai wakil wali kotanya. Kemudian Santoso akhirnya naik menjadi pelaksana tugas wali kota Blitar lantaran Saman Hudi ditangkap oleh KPK. Kini Santoso menjabat sebagai wali kota Blitar dan saat bebas dari lapas Sragen pada Oktober 2022, mantan wali kota Blitar Saman Hudi ini pernah menyatakan dirinya akan balas dendam lantaran telah dizolimi secara politik. Namun ia membantah saat dikonfirmasi awak media terkait keterlibatannya dalam aksi perampokan rumah dinas wali kota Blitar sebagai aksi balas dendam dalam hal politik. Komunikasi Saman Hudi dengan para terdakwa lain atau para tersangka perampokan lain rupanya terjadi saat mereka menjadi warga binaan di Lapas Sragen, Jawa Tengah. Saat itu Saman Hudi menjalani masa hukuman karena terlibat kasus suap pada 2018. Tersangka perampokan lain yakni Mujiadi dan Asmuri mempelajari apa yang dikatakan Saman Hudi. Mereka mempelajari keberadaan uang dalam rumah dinas wali kota Blitar selama Agustus 2022 hingga Februari. Tugas Saman Hudi diketahui sebagai informan perampokan. Ia memberikan informasi pada 5 eksekutor perampokan terkait jumlah uang, tata letak kediaman rumah dinas wali kota Blitar Santoso. Namun dalam hal ini Saman Hudi diakui kepolisian tidak mendapatkan pembagian uang hasil dari perampokan tersebut. Stop. Oke, panjang kan? Maju. Oke, dulur ini M. Saman Hudi Anwar, tersangka baru atas kasus perampokan rumah dinas Blitar dan wali kota Santoso. Jadi saat ini adalah tim Jatan Ras Polda Jatim yang memakai baju sipil menangkap Saman Hudi tadi pagi jam 3 Jumat 27. Saman Hudi pakai kaos hitam, dulur. Assalamualaikum, Mbah. Bapak dikit, Pak. Sebentar, Pak. Saya coba membantu soalnya Pak. Saya nggak tahu ini. Iya. Pak, dendam nggak, Pak? Dendam Pak, politik. Dendam. Saya pun nggak tahu. Jaga jarak. Apa ini terkait balas dendam itu Pak? Pak, dendam nggak, Pak? Jaga jarak dulu. Jaga jarak aja. Pocok. Balas dendam nggak, Pak? Bentar
Bentar ya. Makasih ya. Salah gambar nih. Pinteran di pintar. Iki lho. Apa pun Konser ini. Maju-maju ke orang. Alintar, selamat. Kuatannya war Palintar. Ayo. Dan soal penangkapan. Dan itu ditangkap saat sedang olahraga atau kabur ya? Ya itu. Mantan Wali Kota Blitar, Muhammad Saman Hudi Anwar, baru saja ditetapkan sebagai tersangka atas kasus perampokan di Rumah Dinas Wali Kota Blitar Santoso di Jalan Sudanco Supriyadi, Sananwetan, Kota Blitar yang beraksi pada 12 Desember dini hari lalu. Saman Hudi diketahui baru keluar dari Lapas Sragen pada Senin 10 Oktober 2022 setelah menjalani hukuman atas kasus suap pada 2018 silam. Kini Saman Hudi kembali ditangkap karena diduga kuat menjadi otak dari aksi perampokan di Rumah Dinas Wali Kota Blitar Santoso yang beberapa waktu lalu sempat membuat geger. Pengembangan dan dugaan keterlibatan dari Saman Hudi ini seusai kepolisian menangkap 3 orang tersangka, yakni Mujiadi, Amsuri, dan juga Ali. Berdasarkan informasi, Saman Hudi ditangkap di kawasan pusat olahraga di Kota Blitar pada Jumat 27 Januari pagi. Kapolres Blitar Kota AKBP Argo Wiono saat dikonfirmasi menuturkan bahwa Saman Hudi punya lapangan futsal di dekat Sport Center di Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Dari informasi sebelum ditangkap saat sedang futsal, Saman Hudi sudah diintai selama 2 bulan oleh petugas kepolisian, saudara. Petugas juga sempat kehilangan jejak tersangka di tengah proses pengintaian tersebut, sehingga terpaksa petugas kemudian menerapkan prosedur dan mekanisme khusus untuk kembali menemukan keberadaan tersangka. Hasilnya, Saman Hudi terdeteksi berada di sebuah tempat penyewaan lapangan olahraga futsal di kawasan Kota Blitar dan langsung ditangkap saat sedang bermain futsal bersama beberapa temannya. Seusai ditangkap dengan mengenakan kaos oblong warna hitam dan bercelana jeans warna gelap. Saman Hudi yang khas dengan kumis tebalnya ini langsung digelandam oleh petugas tim Jatanras Polda Jawa Timur. Saman Hudi pakai kaos hitam, betul. Assalamualaikum, Mbah. Mundur. Pelan-pelan. Bapak dikit, Pak. Sebentar, Pak. Saya itu pembantu saya, Pak. Saya nggak tahu nih. Iya. Pak, dendam nggak, Pak? Dendam, Pak. Politik. Dendam. Saya pun nggak tahu. Jaga jarak. Apa ini terkait balas dendam itu, Pak? Pak, dendam nggak, Pak? Jaga jarak dulu. Jaga jarak aja. Pocok. Balas dendam nggak, Pak? Bentar ya. Makasih ya.
oleh Bambari. Seusai ditangkap, saudara mantan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Kapolda Jawa Timur Irjen Tony Harmanto memastikan bahwa Samanhudi sudah ditangkap dan saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perampokan berdasarkan bukti dan fakta yang ada. Dari video yang kami terima, dari laporan wartawan lapangan kami juga tampak Samanhudi sudah mengenakan baju atau rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan pasca ditangkap dan diduga menjadi dalang atas kasus perampokan yang beberapa waktu lalu menggegerkan publik. Lantaran rumah dinas dari Wali Kota Blitar terkini atau Santoso dirampok oleh beberapa orang hingga istri dari Wali Kota Blitar disekap oleh pelaku. Polisi menyangkakan Samanhudi menjadi otak dan dalang perampokan terhadap Wali Kota Blitar, Santoso. Samanhudi dianggap punya peran besar terkait mapping lokasi yang tak lain merupakan rumah dinas yang sebelumnya juga pernah ditempatinya selama 2 periode. Lantaran Samanhudi menjabat sebagai Wali Kota Blitar untuk 2 periode sebelumnya, meski sudah menyandang status sebagai tersangka, Samanhudi mengaku masih bingung mengapa ia ditetapkan sebagai tersangka atas kasus ini. Ia pun menampik bila kasus perampokan ini merupakan aksi balas dendamnya terhadap Santoso. Saat ditanyai awak media, Samanhudi tak memberikan jawaban pasti mengenai perannya dalam mengotaki kasus perampokan ini. Ia juga membantah saat disinggung soal upaya balas dendam dalam keterlibatannya pada perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar itu. Mungkin sambil berjalan ya, ini bagian dari rangkaian berlanjut tentang kasus pencurian dan kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar ya. Sekali lagi pada saat penyampaian pertama memang masih ada episode berikutnya karena ini dalam proses pendalaman. Saat itu kami mengatakan demikian, sehingga hari ini ya dari sejak pagi tadi pukul 3.00 ya kita memastikan menangkap mantan Wali Kota Blitar dalam keterlibatan kasus pencurian kekerasan di rumah dinas Bapak Wali Kota. Jadi kita jelaskan dengan fakta dan bukti-bukti, alat bukti yang ada dan fakta hukum yang kita peroleh dan kita yakini sehingga kita memastikan yang bersangkutan ini sebagai tersangka dalam perkara pencurian kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Ini saja nanti. Perannya apa Jenderal? Perannya apa Jenderal? Perannya siapa? Iya, kalau inisial mungkin sudah tahu ya, yang jelas ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang intensif dari para pelaku yang sudah kita tangkap sebelumnya dan kita pastikan mereka bertemu kemudian berkomunikasi di satu lapas ya, dan memberikan informasi tentang keberadaan tempat penyimpanan uang dan waktu bahkan yang baik untuk melakukan aksi. Ya. Ini secara umum saya sampaikan, nanti saya teknis mungkin Pak Dir Reskrimkum ya, karena bergabung dengan jajaran Polres Blitar Kota juga yang ikut melakukan penangkapan ini. Ya. Benar sama Uti, Samanhudi Anwar. Iya, kan mantan Wali Kota, ya yes. Dan kalau melihat perannya seperti itu, Jenderal, perjalanan ke sini. Ya. Jenderal, kalau melihat perannya seperti itu, apakah bisa dikatakan si S ini sebagai otak atau aktor intelektualnya, Jenderal? Nah, kategori dalam delik untuk pasal pencurian kekerasan ada 55 dan 56 ya. Jadi yang bersangkutan kita kategorikan sebagai pelaku yang turut membantu 56. Motivasinya Jenderal? Ya, motivasi nanti akan dijelaskan oleh Pak Direskrimum ya, itu dengan beberapa hasil komunikasi selama di lapas dengan para pelaku.
Mantan Wali Kota Blitar Saman Hudi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso yang dilakukan pada Desember lalu di Jalan Sudanco Supriyadi, Sananwetan, Kota Blitar. Penangkapan Saman Hudi ini menghebohkan publik karena sang mantan Wali Kota Blitar 2 periode tersebut diketahui baru saja keluar dari Lapas Sragen pada Senin 10 Oktober 2022 lalu. Seusai menjalani hukuman atas kasus suap sejak tahun 2018, diketahui Saman Hudi ditangkap KPK pada Juli 2018 setelah operasi tangkap tangan terhadap Bupati Tulungagung 2013-2018 Syahri Mulyo. Seusai keluar dari tahanan, ia sempat berorasi dan mengaku akan balas dendam karena sudah dizolimi. Hanya saja tak jelas pada siapa Saman Hudi mengaku akan balas dendam tersebut. Saman Hudi saat ini telah ditangkap dan momen penangkapan tersebut juga sempat dibagikan di berbagai media sosial, termasuk yang berhasil diambil oleh wartawan lapangan kami. Tampak Saman Hudi ini mengenakan kaos oblong berwarna hitam dan juga celana jeans warna gelap. Dengan kumis tebal khasnya, ia digelandang oleh anggota tim Jatanras Polda Jawa Timur. Kendati terus menundukkan kepala, dengan posisi kedua pergelangan tangannya diborgol selama berjalan menyusuri jalanan aspal depan gedung Ditreskrimum Mapolda Jawa Timur. Saman Hudi tetap berupaya menyapa awak media yang mencecarnya menggunakan rentetan pertanyaan. Hanya saja, Saman Hudi tidak memberikan jawaban detail terkait dugaan motif dirinya melakukan atau mendalami aksi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Saman Hudi sendiri menampik adanya faktor dendam atas keterlibatannya dalam kasus tersebut. Kendati ia menolak, Saman Hudi juga tak kunjung memberikan jawaban pasti mengenai motifnya turut mengotaki kasus perampokan hingga dirinya masuk ke dalam salah satu ruang penyidik di gedung tersebut. Yang kami hormati teman-teman saya Logik, terima kasih atas kejemputannya saya pada malam hari ini. Alhamdulillah tidak hujan dan cerah. Alhamdulillah. Saya akan pribadi dan keluarga saya mengucapkan terima kasih atas perhatian panjenengan pada saya. Sobat, kami berpikir saya pulang dari penjara, saya anggap diri saya cabang sampah. Tapi kenyataan tidak. Demi rakyatnya. Oleh itu saya mengatakan kepada teman-teman sekalian, rapatkan baris. Saya tahu persis jeritan tangis rakyat Tomasi yang mana diinjak-injak dalam APBD Polres. Kalau dengan kebenaran saya, silakan kebenaran dengan saya. Saya tidak akan diam. Saya tidak akan lupa sejarah pada diri saya. Bahwa saya tidak ada perampokan, ada perampok kekuasaan. Biar saya didolimi, saya di penjara 4 tahun 4 bulan tidak ada masalah. Demi rakyatnya. Tetapi tahu pengadilan tidak bisa membuktikan bahwa APBD yang saya Coba Saman Hudi. saya masih ingat Hidup. bahasa yang dulu. Saya di Kota Blitar ini menanam padi. Tapi jebule adalah surat. Saya mendidik mereka menjadi baik. Enggak tahunya dia membeli. Saya membuatlah kaos seperti Anda. Membuat kaos. Artinya tanpa menyerah. Tanpa menyerah saya mendidik. Boleh lihat nanti yang korupsi sama dulu atau mereka itu. Lanjutkan, Pak. Saya sudah punya bukti yang kuat untuk dibebaskan dia di penjara nanti. Ini adalah perjuangan. Saya jadi wali kota dulu, bukan untuk diri saya sendiri, loh. Iya, saya menjadi orang yang jadi baik, orang yang nggak bisa baca Al-Quran, semuanya
saya baca Quran. Saya kan gimana baca Qurannya itu? Yang dulu sekolah gratis, sekarang kalau jadi bayar. Ayo, panjenengan ingin tahu di mana posisi saya nanti politik. Besok saya akan pidato dalam pidato politik saya di ulang tahun Hawalin. Kalau panjenengan ikut saya, silakan. Jangan melihat sayanya, jangan melihat kaum lolitnya, tapi perjuangan kaum rakyat itu. Kita jangan memikirkan partai, kita memikirkan diri kita. Untuk apa kita ini? Kita sudah berjuang mati-matian untuk menjelaskan rakyat kita ini. Iya enggak? Inilah rumah saya baru. Perjuangan tahun putih bersih seperti hati saya yang kalah ini. Yang ronde-ronde ya. Sabar dulu. Yang dulu dapat beras, sekarang $3. Karena apa? Ya itu tadi. Kemarin karena saya kalah suara sama. Saya dipontang-panting, dibuat ke sana kemari. Saya nggak apa-apa ketawa. Tapi saya sekarang sudah menginjak Kota Blitar ini. Mengatakan saya lawan. Saya akan melawan. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan otak saya dan perjuangan saya melawan. Ayo kita buktikan teman-teman kaum lain. Singkat tangan. Maju terus, pantang mundur. Sampaikan salam saya pada masyarakat Kota Blitar. Sama dulu tentang pro rakyat, tidak keren-kerenan. Dan tentang gimana rakyat saya bisa sejahtera waktu zaman saya dulu. Saya dulu pernah ngomong, awas dunia yang ketiga. Ingat ya, dunia ini ada 3. Satu adalah dunia nyata seperti ini. Kedua adalah dunia gaib. Yang ketiga adalah dunia IT. Semua dulu tak kasih sepeda 12 yang di Paramesa. Saya memperjuangkan komunitas Putra Sang Fajar. 600 juta uang saya sendiri. Lantaran siapa? Tidak lain adalah Santoso. Menerima uang ini orang sekarang mau biar. Dan biar dengan saya. Yang kalau mati teman-teman saya tahu logik. Terima kasih. Saudara, terungkap peran dari mantan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar yang terlibat kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso di Jalan Sudanco Supriyadi, Sananwetan, Kota Blitar yang dilakukan pada Senin 12 Desember 2022 lalu. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur Kombes Pol Toto Suharyanto mengatakan tersangka merupakan penyuplai informasi terhadap 5 orang tersangka eksekutor perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso ini. Pria yang identik dengan kumis tebalnya itu memberikan informasi mengenai keberadaan uang, tata letak, situasi keamanan rumah dinas, hingga jalur pelarian. Seusai para pelaku menjalankan aksi perampokan. Atas perannya itu, kepolisian menegaskan tersangka Muhammad Samanhudi Anwar dikenai pasal 365 Jungto pasal 56 ayat 2 KUHP dengan ancaman kurungan penjara 4 tahun atas aksi kejahatan perampokan tersebut. Disinggung mengenai jumlah uang hasil perampokan yang diterima oleh tersangka Samanhudi, Toto menerangkan tersangka Samanhudi tidak memperoleh pembagian uang hasil rampokan tersebut sedikit pun. Sementara dengan mengenakan kaos oblong warna hitam dan bercelana jeans warna gelap, Samanhudi digelandang oleh anggota tim Jatanras Polda Jawa Timur seusai ditangkap. Saat ditanya, Samanhudi sendiri tidak memberikan keterangan terkait apa motif dibalik aksinya mendalangi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar tersebut. Ia juga membantah terkait adanya faktor balas dendam atas keterlibatannya dalam kasus ini.
Meski begitu, Samanhudi tidak memberikan jawaban pasti mengenai motifnya turut mengotaki kasus perampokan tersebut hingga dirinya masuk ke dalam salah satu ruang penyidik di gedung ini. Meski membantah terkait adanya motif dendam di balik aksi Samanhudi Anwar mengotaki perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso. Namun dari keterangan pihak kepolisian didapati fakta bahwa aksi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar ini sudah disiapkan Samanhudi selama 1 bulan lamanya saat mereka atau Samanhudi dan para tersangka lain ini masih menjalani tahanan di dalam lapas. Samanhudi Anwar sendiri telah diperiksa penyidik sebagai tersangka atas kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar pada Senin 12 Desember silam. Samanhudi diduga terlibat kejahatan tersebut karena memberi informasi pada 5 eksekutor perampokan mengenai jumlah uang dan denah TKP sasaran. Komunikasi yang terjadi di antara Samanhudi dan kelima tersangka ternyata terjadi saat mereka semua menjadi warga binaan di Lapas Sragen, Jawa Tengah. 2 tersangka utama, Mujiadi dan Asmuri, mempelajari segala informasi mengenai keberadaan uang dalam rumah dinas Wali Kota Blitar pada Samanhudi selama di lapas tersebut mulai dari Agustus 2020 hingga Februari 2021. Setelah bebas bersyarat, keduanya kemudian mengajak tersangka lain, yakni Ali, Oki Suryadi, dan Medi Afrianto, yang kini keduanya masih buron untuk merancang teknis aksi perampokan tersebut, kurun waktu sebulan sebelum akhirnya mengeksekusi perampokan pada Senin malam. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Toto Suharyanto mengatakan tersangka merupakan penyuplai informasi terhadap 5 orang tersangka eksekutor perampokan ini. Artinya, pria yang identik dengan kumis tebalnya itu memberikan informasi mengenai keberadaan uang, tata letak rumah, situasi keamanan rumah dinas, hingga jalur pelarian seusai para pelaku perampokan menjalankan aksinya. Atas hal ini, Samanhudi kemudian dikenai pasal 365 Jungto pasal 56 ayat 2 KUHP dengan ancaman kurungan penjara 4 tahun atas aksi kejahatan perampokan tersebut, padahal diketahui bahwa Samanhudi sendiri baru keluar dari tahanan atas kasus dugaan suap pada Oktober 2022 lalu. Samanhudi sendiri diketahui memang pernah 2 kali menjabat sebagai Wali Kota Blitar sebelum akhirnya jabatan Wali Kota Blitar ini diemban oleh Santoso. Ini bagian dari rangkaian berlanjut tentang kasus pencurian dan kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Sekali lagi, pada saat penyampaian pertama memang masih ada episode berikutnya karena ini dalam proses pendalaman. Saat itu kami mengatakan demikian. Sehingga hari ini ya dari sejak pagi tadi pukul 3.00 ya kita memastikan menangkap mantan Wali Kota Blitar dalam keterlibatan kasus pencurian kekerasan di rumah dinas Bapak Wali Kota. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.